Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mama-mama semuanya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu, bertegur sapa di kesempatan pada malam hari ini. Sebelumnya, barangkali belum ada yang kenal sama aku. Perkenalkan, namaku Ila. Aku kebetulan adalah pemilik dari Prohe Blitar yang selama ini balesin chat-chat mama kalau waktu order gitu ya. Tapi akhir-akhir ini sudah, alhamdulillah sudah ada yang bantu kayak gitu. Eh, Alhamdulillah Prohei sudah berumur 2 tahun. Jadi pada bulan September tahun ini Prohei berusia 2 tahun. Di usia-usia si kecil yang kebanyakan pelanggan Prohei itu usianya sekitar ya dari masa MPASI sampai usia TK ya atau sekitar 5 tahun 6 tahun gitu. Nah, di usia-usia ini sebenarnya itu adalah usia emas untuk perkembangan dari si kecil. Jadi rasanya kita sebagai orang tua itu juga harus belajar gitu ya. Kan kalau jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Maya, tapi itu ilmunya itu bisa kita pelajari, kemudian bisa kita gali-gali sendiri seperti itu. Di kesempatan kali ini, Prohe mau ngajakin Mama buat 2 SKS aja kita belajar bareng sama ahlinya langsung mengenai stimulasi dan tumbuh kembang anak usia dini seperti itu. Topiknya ini kali ini lumayan asik ya Maya, karena tentang mengembangkan kemampuan problem solving anak melalui permainan. Jadi permainan yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari itu bisa banget loh kita arahkan agar dapat menstimulasi kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak itu. Kalau kata Montessori, Dr. Montessori, barangkali Mama sudah familiar ya dengan istilah Montessori. Anak itu belajar paling baik lewat pengalaman langsung atau lewat eh, hal-hal yang konkret atau apa ya lebih tepatnya itu lebih mudahnya itu hal-hal yang bisa mereka pegang, mereka lihat, mereka rasakan seperti itu. Biasanya anak-anak akan lebih mudah menyerap menyerap apa ya menyerap pengetahuan itu sendiri. Jadi lewat permainan lah hal yang paling mudah bisa kita stimulasi mengenai kemampuan itu semua. Untuk narasumber kita kali ini, beliau adalah eh, kalau aku manggilnya Kakak Uswa kayak gitu ya. Anakku juga manggilnya Kakak Uswa sama. Dengan nama lengkap Uswatun Hasanah, SPSI dan MSI. Biasa dipanggilnya itu Kakak Uswa. Beliau merupakan dosen sekaligus Kepala Prodi Pendidikan Anak Usia Dini di STAI Muafi Sampang, Madura, sekaligus founder Rumah Literasi Astamin, dan juga punya pengalaman sebagai guru after school dan TK di Andalusia Kids Malang tahun 2018 sampai 2020, dan juga sebagai Kepala Sekolah TK Andalusia Kids Malang tahun 2020 sampai 2022. Mari kita sambut dengan tepuk tangan narasumber kita pada malam hari ini, Kakak Uswa. Silakan, Mbak. Iya, Bunda, terima kasih. Iya. Sebelumnya mohon maaf, Bunda-bunda. Eh, saya kebiasaan ini manggil orang tuanya anak-anak ini Bunda ya. Tadi manggilnya Mama-Mama ya. Jadi nanti ya Aman, Mbak, mungkin aman. gonta-ganti gitu. Mohon Iya. maaf sebelumnya ini sebenarnya kemarin itu tidak seperti ini suara saya. Nah, ini kok tiba-tiba dari tadi sore itu tiba-tiba begini. Nah, saya khawatir nanti selama penjelasan ada beberapa hal yang kurang jelas begitu ya atau suaranya kurang enak. Mohon maaf ya Bunda-bunda Mama-mama ya. Iya, Mbak. Hmm, Silakan, terima Mbak. kasih. Oh ya, bisa langsung saya mulai nih ya. Ya Iya, Bunda ya. silakan, silakan. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Bunda Ila. Bunda-bunda, mama-mama bisa panggil Kak Uswah gitu ya. Kalau di kebiasaan ketika saya ngajar anak TK dulu itu manggilnya kakak, tidak manggil bunda. Jadi biar anak-anak itu ngerasa bisa bermanja-manja dengan kakaknya gitu ya, bisa lebih bebas. Nah, hari ini kita akan membahas, kebetulan kemarin katanya Bunda Ila banyak nih mama-mama yang ingin, yang tertarik membahas bagaimana sih cara
melatih kemampuan problem solving bagi anak usia dini gitu ya. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah muncul, Bun? Loading, Mbak, ini Masih masih loading. belum. Oh, sudah, Baik. sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini bunda-bunda semuanya off cam, tapi tidak apa-apa. Semoga sambil meluangkan waktu bersama anak-anak ya, biasanya di malam hari bisa sambil mendengarkan seperti mendengarkan radio, itu tidak apa-apa. Oke, Bunda. Jadi kali ini saya akan sharing begitu ya. Insya Allah saya yakin bunda-bunda yang sudah sangat perhatian dengan nutrisi anak, asupan anak itu pasti juga tiap hari gitu ya, atau setiap punya waktu luang itu juga mencari ilmu, entah itu melalui media sosial, baca web atau bahkan baca buku mengenai bagaimana sih cara pengasuhan yang baik untuk anak-anak kita. Saya yakin bunda-bunda di sini sudah sedikit banyak punya pengetahuan tentang itu. Jadi di sini mari kita sama-sama sharing begitu ya. Saya akan sharing mengenai ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan dari dunia pekerjaan serta keilmuan yang ini apa namanya fokuskan gitu ya. Jadi ya Bunda, sebelumnya sebelum kita membahas lebih jauh begitu, eh, perlu banget kita paham pertama, sebenarnya problem solving itu apa sih? Apakah problem solving bagi orang dewasa itu sama dengan kemampuan problem solving pada anak? Nah, malam ini akan kita bahas tentang itu. Mohon maaf sebelumnya jika ada suara-suara anak menangis di belakang gitu ya. Ya, masuk nggak suaranya Bun ini? Ada anak nangis gitu, masuk nggak ya? Iya, iya terdengar, Mbak. Iya, Gak apa-apa, ya. aman. Iya. Oke, saya lanjutkan. Malam ini kita juga akan memahami kapan sih sebenarnya kemampuan problem solving pada anak itu muncul. Ada tanda-tandanya apa saja sih gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk membantu anak mengembangkan kemampuan tersebut. Misalnya lewat permainan, permainannya seperti apa sih? Kemudian apakah hal ini juga sudah dirisetkan atau diteliti oleh para ilmuwan di bidangnya begitu mengenai kemampuan problem solving pada anak. Baik, karena ini slide-nya banyak, tapi per slide insya Allah dikit-dikit ya Bunda. Jika ada yang kurang dipahami atau mengganjal, boleh dicatat dulu, nanti kita bahas di belakang. Baik, sebelumnya Bunda, coba deh Bunda ingat-ingat gitu ya, kapan sih terakhir anak Bunda ini menemukan cara baru untuk membuka tutup botol, menyusun balok, membuka pintu, pakai baju, itu pakai cara baru, bukan pakai cara yang Bunda contohkan. Pernah nggak Bun? Anak melakukan sesuatu menyelesaikan suatu pekerjaan itu caranya baru gitu. Padahal belum pernah diajarin, tapi pernah gitu. Anaknya tiba-tiba tahu gitu. Pernah nggak Bunda? Pernah, Mbak, pernah. Pernah ya. Tiba-tiba bisa buka apa kunci pintu sendiri gitu loh. Padahal nggak pernah diajarin kan Bun ya. Nggak pernah ngajarin. Nggak pernah ngajarin. Karena kalau setiap hal di dunia ini perlu diajarkan kepada anak, ya pastinya waktunya nggak cukup ya, apalagi orang tua sibuk kerja dan sebagainya. Anak-anak pelan-pelan harus diajarin pakai sandal, cara jalan yang betul, kemudian buka pintu, buka jendela yang betul, itu nggak akan nutut. Tapi qadarullah gitu ya, anak itu punya kemampuan sendiri, punya modal yaitu otak ya, otak yang perlu dijaga dan otak itu meskipun diberi stimulus sedikit saja, otaknya anak itu mampu bisa berkembang berkali-kali lipat. Sekali kita ajarin muter kunci atau muter tutup botol, besoknya anak bisa belajar sendiri, bisa
apa namanya, mikirin sendiri gitu ya, bisa bayangin sendiri cara buka pintu karena cara kerjanya sama, diputar gitu ya. Dan benda-benda lainnya. Itulah apa namanya, keajaiban otak anak, apalagi anak usia dini di masa golden age-nya, Bunda. Nah, jadi pertama kita pahami dulu nih, masalah bagi anak itu sangat berbeda dengan masalah bagi orang dewasa. Kalau bagi orang dewasa, masalah itu mungkin sekitar bagaimana caranya kita lancar di pekerjaan. Kalau anak kuliahan ya gimana caranya nilainya dapat tinggi, gimana caranya cicilan motor selesai. Itu kan masalah-masalah orang dewasa ya. Gimana caranya dapat kerjaan. Nah, tapi bagi anak, masalah bagi mereka itu terdiri dari dibagi jadi tiga aspek, Bunda. Di aspek pertama, aspek fisik, kemampuan untuk memanipulasi fisik gitu ya. Menyusun balok agar stabil. Nah, itu anak-anak itu sudah masalah bagi mereka. Kok bisa sih balok itu bisa berdiri nggak jatuh? Tadi Bunda itu jelasin nyontohinnya itu sekali nyontohin, sekali nyoba baloknya langsung aman gitu, langsung tersusun rapi. Saya kok nggak bisa ya? Nah, bagi anak itu sudah masalah. Dan menuang tanpa tumpah. Sering anak-anak itu megang gelas jatuh, minum udah belepotan. Itu bagi mereka itu masalah, Bun. Kok bisa ya gitu, kok bisa ya gitu. Bagi mereka itu masalah. Kemudian di aspek sosial emosional. Untuk bergiliran, menyelesaikan konflik rebutan mainan, itu juga masalah bagi mereka. Di kognitif ada puzzle, anak-anak ketika mau memasukkan puzzle per pola itu kok nggak masuk ya, padahal udah diteken-teken tetap nggak masuk gitu. Pola atau menemukan rute di maze itu sudah konflik atau masalah di aspek kognitif anak. Nah, perilaku yang tampak, kapan sih anak ini merasakan apa yang dia lakukan itu masalah bagi dia? Gitu. Yang pertama, timbulnya atau munculnya anak mencoba sesuatu itu. Cobain salah, trial dan error. Kalau anak mau ngambil benda pakai sendok atau mau lagi mau makan gitu ya. Ngambil jatuh lagi. Nah, sebenarnya saat itu anak itu menemukan masalah. Nah, atau anaknya yang bertanya, Bun, gimana caranya pakai sandal? Ini benar nggak, Bun? Cara pegang sendoknya betul nggak, Bun? Nah, berarti saat itu anak itu sedang menghadapi masalah, Bun. Ini yang harus dipahami dulu oleh bunda-bunda. Kapan sih anak ini menghadapi masalah? Nganggep apa yang dia hadapi sehari-hari itu adalah masalah. Kemudian anak juga melakukan pengamatan dan meniru perilaku orang dewasa. Setelah itu mengeneralisasi pengetahuan yang dia dapatkan dari apa yang dia amati. Kemudian, nah, saat anak menghadapi masalah itu, Bunda, sebenarnya di dalam otak anak itu terjadi proses, Bunda. Ini yang perlu sangat perlu dipahami oleh orang tua gitu ya. Biar tidak kebiasaan kebanyakan gitu ya. Orang tua kalau ngelihat anaknya kesulitan dikit langsung dibantu. Susah pakai sandal, ya salah itu. Nah, ini loh yang betul, langsung dikasih tahu gitu ya, dibenerin biar cepet gitu ya, biar lekas tahu Kak mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Pegang eh, cangkir misalnya mau nuang air, anaknya gemetar gitu atau salah megang langsung ini loh nak caranya, langsung dibenerin gini gini gini. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh orang tua. Mungkin karena kurang paham apa yang sebenarnya ada di pikiran anak saat itu. Jadi ketika anak menghadapi masalah, otak anak yang super itu, otak anak yang canggih itu sedang berproses, Bunda, untuk mengenali masalah. Ini kenapa sih air yang yang aku tuangin itu nggak pernah nyampe ke gelas atau sering tumpah? Kenapa sih gitu? Kemudian dia belajar untuk merencanakan. Kalau begini nih, apa yang harus saya lakukan? Nggak nyaman, nyaman nggak ya tangan saya ketika air itu melebar gitu ya ke kedua tangan? Oh, dingin rasanya. Kemudian dicoba, kalau tuangnya langsung sekaligus, tumpah nggak ya? Atau tuangnya pelan-pelan gitu bakal tumpah nggak ya? Ada kan Bunda anak-anak yang begitu gitu ya.
Nah, orang tua yang kadang kurang sabar itu, aduh nak, gini loh caranya, gitu ya. Nah, seketika orang tua yang demikian itu menghentikan proses yang sedang terjadi di otak anak. Padahal anak dengan kemampuan otaknya yang luar biasa itu sedang belajar, mengenali masalah, merencanakan, mencoba, mengevaluasi perbuatannya sendiri, kemudian memperbaiki. Oh, yang begini salah, kalau yang begini betul nggak ya? Begitu, Bunda. Nah, jadi komponen utama yang terjadi di dalam pikiran anak saat menemui masalah itu pertama, kemampuan anak untuk memahami masalah. Apa sih yang ingin dicapai itu? Kemudian bagaimana strateginya, cara agar airnya tidak tumpah melebar-melebar gitu ya. Eksekusi, monitoring, kemauan untuk mencoba, mengamati, evaluasi, dan revisi, itu yang harusnya terjadi dalam proses anak, di dalam otak anak ketika anak menghadapi masalah, bunda-bunda. Maka komponen inilah yang harus diajarkan kepada anak jika ingin anak kita itu ahli dalam problem solving. Nah, kalau kita ingin anak kita punya kemampuan yang bagus dalam problem solving, 4 komponen inilah yang harus dilatih, Bunda. Kemampuan anak untuk memahami masalah. Kadang ada anak yang meskipun airnya tumpah-tumpah, meskipun bajunya kebalik, tapi dia ngerasa nyaman-nyaman saja. Berarti anak ini belum memahami masalahnya, gitu. Belum memahami apa yang keliru pada dirinya. Dia nggak pakai sandal, kakinya becek, nggak mau cuci tangan, nggak mau cuci kaki. Berarti anak ini belum memahami masalah gitu ya. Kemudian perencanaan strategi bagaimana caranya, eksekusi. Eksekusi ini pasti melibatkan sensori motor, kemampuan fisik motorik. Nah, itu sangat dibutuhkan anak ketika mengeksekusi apa namanya solusi ya. Oh, sepertinya kalau memasang kancing itu harus pakai 2 tangan, jarinya harus yang jari jempol sama jari telunjuk. Nah, anak sudah nih dapat solusinya, caranya dengan cara mengamati orang lain, akhirnya dia tahu cara untuk memasangkan kancing. Tapi saat mau mengeksekusi, ketika dia mau memasukkan kancing itu, tangannya nggak bisa, tangannya kaku, tangannya gemeter, atau tangannya belum meluas gitu. Nah, akhirnya anak mendapatkan masalah kembali gitu. Nah, agar tidak mendapatkan masalah kembali bagaimana? Ya caranya alat atau tubuh anak yang akan digunakan anak untuk mengeksekusi masalah, untuk menyelesaikan masalah itu juga harus dilatih. Sensori motoriknya harus dilatih agar ketika anak mau melakukan aktivitas yang lain, mau memasang kancing, padahal udah tahu caranya gitu ya. Nah, ketika eksekusi dia juga bagus gitu eksekusinya. Nah, kemudian kapan sih kita baiknya memperhatikan kemampuan sensori motor anak? Sekali lagi, sensori motor, kemampuan fisik, motorik, sensori, kognitif itu ya, itu sangat berkaitan erat dengan kemampuan anak memecahkan masalah. Percuma anak dikasih tahu, nak cara megang gelas itu pakai tangan kanan, jarinya begini. Nah, tapi tangannya ini, jari-jarinya tidak pernah dilatih, Bun. Tidak pernah dilatih gimana caranya menggenggam yang betul. Ini kan perlu latihan ya. Nah, tapi nggak pernah dilatih ya. Percuma saja dia ketika megang gemetar atau licin atau tangannya lemes gitu ya. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih gitu. Maka latihlah sensori motor anak, fisik motorik anak ini. Di usia 0 sampai 2 tahun, nah silahkan fokus pada sensori motor anak. Eksplorasi indrawi. Indrawi itu tangan, kaki, mata, pendengaran, penciuman, rasa di lidah. Dan fokus pada trial error. Wajar saja anak usia 0 sampai 2 tahun ini mengalami eh, apa namanya? Melakukan kesalahan gitu ya. Kalau nyoba-nyoba itu lama banget ya nggak apa-apa, Bunda. Itu memang anak sedang berproses gitu, berproses dia mengamati, belajar dari apa yang dia lakukan, mana salahnya, gimana cara benerinnya gitu ya. Kemudian memahami sebab akibat. Tadi tangannya kenapa basah? Yang sederhana-sederhana saja. Kenapa basah ya tangannya? Oh, tadi kan karena megang air gitu, makanya basah. Yuk kita lap biar kering. Itu sudah
membantu anak memahami sebab akibat sederhana di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian usia 2 sampai 4 tahun atau praoperasional awal itu mulai merencanakan tindakan sederhana, kemudian bermain pura-pura simulasi solusi ya. Anak-anak yang sering main tembak-tembakan gitu ya. Ayo Bunda mau ditembak nih atau pura-pura jadi guru, pura-pura jualan. Nah, itu memang sudah di tahapnya usia 2 sampai 4 tahun mulai merencanakan tindakan sederhana. Habis ini kita mau ngapain ya? Habis mandi kita mau ngapain Bunda? Habis makan kita mau kemana? Kemudian kalau ini dimakan nanti apa yang terjadi? Habis jalan-jalan kita kemana? Nah itu salah satu tanda bahwa anak itu mulai penasaran dengan perencanaan yang teratur, kegiatan yang teratur begitu. Tugas kita adalah meladeni gitu. Oh, habis mandi kita mau sarapan. Nah, setelah sarapan jam segini gitu. Kalau perlu ada di rumah jam besar gitu, sekaligus anak belajar waktu. Nah, setelah itu kita mau berangkat sekolah jam segini sampai jam segini. Nah, itu tambah membantu anak untuk memasuki agar tumbuh secara optimal di usia 2 sampai 4 tahun ini, Bunda. Kemudian 4 sampai 6 tahun itu strategi lebih terarah. Anaknya sudah paham aturan, kemudian mampu menjelaskan alasan usia memasuki awal 4 tahun itu anak-anak biasanya sudah muncul ya kemampuan untuk menjelaskan alasan. Kenapa kenyang, kenapa lapar, kenapa gelap, kenapa terang, kenapa sakit, hal-hal sederhana seperti itu. Serta anaknya mampu bekerja dalam tim kecil, berkelompok dengan teman, kerjasama dengan teman, ya. Itulah hal-hal yang seharusnya dimiliki anak tiap tingkat usianya. Nah, tapi Bunda, mohon diingat bahwa setiap anak itu memiliki kecepatan perkembangan yang bervariasi. Tidak semua anak startnya sama, finishnya sama. Setiap anak punya waktunya masing-masing. Sama seperti orang dewasa, punya takdirnya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Anak juga begitu. Maka diharapkan kita sebagai orang tua itu tidak terlalu menuntut atau bahkan membanding-bandingkan. Nah itu loh nak, anaknya tetangga itu sudah bisa lari. Sampean kok cuma jalan, duduk aja, ngelamun aja gitu kan. Padahal ya dia ngelamun sambil duduk sambil mikirin itu kok bisa lari atau mikirin masalah gitu ya atau mikirin hal-hal yang rumit gitu kan kita nggak tahu Bun. Atau nah itu anaknya temen mama itu kok anteng di kelas duduk manis nurut gitu. Kok ya sampean muter aja. Nah, padahal ya kebetulan anaknya mungkin kinestetik kecerdasannya, penasaran sama hal-hal baru, semangat banget. Nah, kan bisa saja begitu ya. Jadi tolong dipahami bahwa setiap anak itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Nah, yang penting yang harus dilakukan oleh orang tua, guru itu memberikan kesempatan anak untuk berlatih secara konsisten. Oh, waktunya usia 2 sampai 3 tahun. Kemampuan yang harus dimiliki adalah ini, maka latihan yang harus diberikan adalah ini. Itulah masalah anaknya mau atau tuntas atau fasih gitu ya, pelan-pelan, tidak dengan paksaan, Bunda. Oke. Terus Bun, kalau anak-anak punya waktunya masing-masing, apakah kita perlu santai gitu dengan perkembangan anak? Oh tidak juga gitu ya. Ada batasannya, ada refleks gitu ya. Ini kebetulan saya lihat beberapa pertanyaan tentang red flag gitu ya. Warning perkembangan anak pada setiap usia anak. Ya. Nah, ini saya mengambil ya dari teori psikologi perkembangan milestone beserta standar perkembangan anak punyanya WHO. Red flag atau warning gejala yang perlu diwaspadai orang tua di usia 0 sampai 6 bulan di aspek motorik kasar, Bunda. Jika anak tidak bisa menegakkan kepala saat tengkurap gitu ya, nunduk
terus padahal usianya 3 sampai 4 bulan, itu tanda-tanda gitu ya. Berarti ada yang nggak beres nih gitu. Di motorik halus, anak tidak mampu meraih benda usia 4 sampai 5 bulan, nggak bisa ngambil tangannya itu eh, genggam terus atau apa namanya buka terus tangannya gitu nggak bisa gini nah itu warning juga perlu ada yang perlu diobservasi nih ada yang perlu diamati nih dilatih nih pada anak ini gitu ya sosial emosional tidak tersenyum tidak tersenyum sosial itu maksudnya kalau ketemu orang itu nggak tersenyum atau dibecandain gitu cilu wah gitu atau dikasih apa namanya dihibur lah tapi anaknya nggak tersenyum usia 3 bulan eh, anteng aja ngelihat aja bengong gitu ya nah itu juga tanda-tanda adanya suatu masalah tapi kita belum tahu masalahnya ringan sedang atau berat gitu ya yang penting ini warning saja gitu di kemampuan bahasa tidak bereaksi pada suara keras ya di usia 0 juga. Nah, makanya di Indonesia itu ada ini ya, ada kebiasaan anak baru lahir langsung di apa namanya ditabuhin gendang, nggak gendang juga sih, nampan gitu ya. Kalau di rumah saya begitu Bunda. Saya kurang paham kalau di rumah Bunda. Nah, sepertinya itu juga karena ada keyakinan bahwa anak ini untuk mengecek gitu ya. Entah saya tidak tahu apakah warga ini paham atau tidak dengan tujuan ditabuhnya talam itu nampan di dekat telinga anak-anak. Di usia 6 sampai 12 bulan di motorik kasar itu, jika anak tidak bisa duduk tanpa bantuan, di usia 9 sampai 10 bulan, di motorik halus tidak bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan kiri, usia 6 bulan sampai 12 bulan. Ingat ini proses ya Bunda. Jadi kemampuan motorik halusnya ini mungkin muncul di usia 7 bulan, muncul di usia 9 bulan, 11 bulan, atau bahkan 12 bulan. Nggak apa-apa, sabar aja. Yang penting anak sering dilatih gitu ya. Baru panik gitu ya, perlu panik kalau usia 14 bulan itu tidak bisa memindahkan benda dari satu tangan kiri ke tangan kanan. Udah lewat nih gitu ya, udah lewat banget. Nah gimana nih, padahal udah sering dilatih tapi tetap nggak bisa. Ini tuh warning, jadi silahkan hubungi ahli gitu ya. Entah itu klinik tumbuh kembang, dokter anak, dan sebagainya. Di aspek bahasa, tidak mengoceh sama sekali di usia 9 sampai 10 bulan. Ngoceh ya kayak wa atau mainin bibir, mainin lidah, suara-suara gitu ya. Kemudian di sosial emosional tidak ada kontak mata atau tidak mengenali orang tua. Ciri-cirinya tidak mengenali orang tua gimana? Anak itu kan bisa tahu ya, lihat wajahnya atau orang tuanya yang gendong, dia paham. Tapi kalau bukan orang tuanya dia nangis. Nah, itu salah satu bahwa tanda bahwa anak itu mengenali orang tuanya, Bunda. Di usia 12 sampai 18 bulan, motorik kasarnya tidak bisa berdiri dengan bantuan. Nah, kemudian di motorik halus tidak bisa mengambil benda kecil dengan jari ya, bukan dengan tangan begini, tapi dengan jari. Kemudian di aspek bahasa tidak ada kata bermakna di usia 16 bulan. Tidak ada, maksudnya itu anaknya tidak bisa mengekspresikan kalau mau minum. Meskipun dia nggak bisa bilang minum secara jelas, misalnya nyum, nyum gitu ya. Atau apa ya bahasa bayi gitu. Tapi ketika kita kasih minum, dia diem gitu. Berarti dia benar-benar mau minum nih. Ah, berarti dia bahasanya itu sudah bermakna, cuma kurang jelas begitu Bunda. Jadi maksudnya bermakna di sini anaknya paham apa yang dia maksud, bunda juga paham. Nyum nyum gitu. Kita kasih minum, oh anaknya dia minum, minum beneran. Oh berarti ini sudah bisa nih kata bermakna, meskipun nggak jelas, meskipun nggak benar kata-katanya. Nah kemudian di sosial emosional tidak menunjukkan keinginan, misalnya menunjuk. Nah, kadang anak tuh mau itu kan ditunjuk ya usia 12 sampai 18 bulan. Kemampuan memberi serta menarik tangan orang tua. Mohon maaf sebentar Bunda. Oke, kita lanjut lagi.
Di usia 18 sampai 24 bulan, motorik kasar tidak bisa berjalan mandiri, perlu dituntun. Nah, itu berarti warning di kemampuan motorik kasarnya, perlu dicek apakah kurang stimulasi atau ada gangguan di kakinya atau anaknya kurang berani. Nah, itu perlu dicek ya. Motorik halus tidak bisa menumpuk 2 sampai 3 balok. Di bahasa tidak punya minimal 6 kata di usia 16 bulan. Ingat kata ya. Dan eh, tidak wajib katanya itu jelas. Yang penting itu berupa kata misalnya eh, maem, itu kan makan ya. Atau no, no, itu kan tidak. Nah itu sudah kata bagi anak. Tapi belum jelas ucapannya. Tinggal dilatih aja. Tidak bisa menggabungkan dua kata sederhana. Aku mau, tidak mau. Aku sakit. Pokoknya dua kata sederhana itu harusnya sudah bisa pada anak usia 18 sampai 24 bulan, Bunda. Jika tidak bisa, silahkan dievaluasi apakah kurang stimulasi, apakah kurang lidahnya keluh, kaku gitu ya, atau lidahnya pendek itu perlu dicek gitu, Bunda. Karena banyak hal yang bisa membuat menjadi penyebab anak itu lambat bicara. Kurang stimulasi, kemudian salah satunya ini juga Bunda. Kalau anak mau makan gitu ya, mah, mam gitu. Nah, bundanya paham, karena bundanya paham langsung dikasih. Mau makan ini gitu. Anak tinggal tunjuk, oh ini langsung dikasih gitu. Nah, sehingga anak itu kurang usaha untuk memperbaiki cara bicaranya. Kalau dilatih mau makan gitu. Iya, iya, mam. Ayo bilang dulu, makan. Eh, wajah bunda itu sejajar dengan wajah anak gitu ya, bukan di atasnya. Kalau di atasnya itu anak kurang jelas ngeliat bibir kita. Sejajar kita wajahnya langsung dicontohkan cara bicara yang betul. Makan, makan, katakan makan gitu ya. Seperti Dora ya bunda ya. Gimana petanya gitu ya. Ya anak-anak itu perlu jelas gitu Bunda. Ada anak-anak yang memang sangat perlu jelas ini cara ngajarin bicaranya. Di sosial emosional tidak meniru aktivitas orang lain. Menyapu, menyisir, lihat orang tua pegang HP, pengen pegang HP. Sebenarnya itu ada positifnya. Bagus, berarti anaknya bisa meniru aktivitas orang tua gitu ya. Meskipun ya banyak negatifnya juga. Eh, orang tuanya masak-masak, jadi dia nggak mau kalau dibeliin mainan masak-masakan, maunya yang asli gitu, yang wajan asli, pisau asli, ada anak begitu. Ya nggak apa-apa, karena ya memang apa namanya waktunya anak saat itu benar-benar mengobservasi orang tua dan ingin melakukan aktivitas apapun yang dilakukan orang tua gitu. Nyapu itu, anak tuh ngelihat kita tuh asik banget ngelakuin sesuatu, akhirnya pengen niru gitu Bunda. Kemudian usia 2 sampai 3 tahun. Di motorik kasar, anak tidak bisa naik tangga dengan bantuan. Motorik halus tidak bisa mencoret-coret pakai apapun, mau pakai krayon, pakai spidol, nggak bisa coret-coret gitu ya. Atau bahkan nggak bisa pegang ballpointnya, spidolnya itu warning. Kemudian di bidang bahasa tidak bisa menyebut nama orang tua. Kalau tidak pernah diajarkan nama orang tua, nggak bisa nyebutin mama. Kata mama, papa, ya itu nggak bisa bedain ya mana mana mama mana papa itu red flag. Tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Tolong ambil. Coba deh Bunda yang punya usia anak 2 sampai 3 tahun, tapi insya Allah rata-rata aman gitu ya. Nah, ambil. Ambil, cukup satu saja. Kalau ngasih perintah atau instruksi ke anak-anak itu jangan panjang-panjang Bunda. Fokus satu kata yang penting. Tidak. Gitu. Ambil. Kalau, nah tidak jangan diambil nanti begini, 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 begini. Itu otak anak itu kan masih belajar bahasa, belajar instruksi, belajar memahami orang tua, apalagi ngeliatin raut mukanya orang tua gitu ya. Jadi satu waktu banyak sekali stimulus yang didapatkan anak akan membingungkan sehingga banyak anak itu tidak mengikuti instruksi karena kepanjangan. Maka diperpendek, ambil, tidak, duduk, ayo berdiri. Dan seperti yang Bunda ketahui, silahkan fokus pada solusinya, bukan kata larangannya. Misalnya,
Jangan duduk. Daripada itu silahkan bilang berdiri, ayo berdiri gitu. Jadi anak langsung tahu, oh berdiri gitu ya. Kalau jangan duduk, ah, nggak boleh duduk terus ngapain dong? Apa boleh tiduran gitu ya? Apa boleh guling-guling kan banyak gitu ya. Nah, itu salah satu cara memberikan instruksi pada anak. Kalau anaknya tidak bisa mengikuti perintah sederhana, nah kemarin itu salah satu kegiatan yang saya berikan kepada Mas Bian, ada perintah sederhana satu perintah gitu ya. Silahkan ambil bukunya gitu. Itu satu perintah. Ada lagi tingkat kesulitan yang nambah gitu ya. Jadi dua perintah dalam satu waktu. Ambil bukunya, bawa ke sini. Itu sudah dua perintah. Bagi orang dewasa itu hal sederhana dan kurang diperhatikan. Tapi bagi anak kecil itu sangat berpengaruh, Bunda. Kita mengetahui, kita bisa tahu kognitif anak itu dari kemampuan dia memahami perintah kita. Nah, dan makanya ketika kita ngasih perintah ke anak itu step by step. Jangan langsung, nak silakan ambil bukunya, bawa ke sini, lalu duduk, kita baca bukunya bersama-sama, dan mari kita baca doa. Itu udah runtut banget bagi anak gitu ya. Sedangkan anaknya masih usia 2 sampai 3 tahun. Terus anaknya masih bengong gitu, masih mencoba mencerna, orang tuanya sudah ngomel, kok bengong aja sih? Sini, wes sudah dibilangin gini nih. Waduh, Malah tambah wes gitu. marah-marah ya Mbak ya. Tambah marah-marah gitu ya. Kenapa? Padahal anaknya lagi bengong, lagi mencoba memahami, ini bunda ini apa nih? Setelah ini apa nih yang disuruh nih gitu ya? Lagi memproses gitu ya. Tapi orang tuanya udah suuzon duluan. Ya udah bengong aja udah diginiin. Oh ya Allah, astagfirullah gitu ya. Insya Allah enggak gitu ya bunda. Habis ini kita berkurang begitunya. Oke, di kemampuan sosial emosional, anak tidak tertarik bermain dengan anak lain usia 2 sampai 3 tahun. Kalau anaknya tidak tertarik, menarik diri, nggak mau bareng teman atau nggak mau bareng saudara, main sama saudara itu, wah kenapa nih? Perlu diajarin nih sosial emosionalnya, perlu dilatih nih. Di usia 3 sampai 4 tahun, di motorik kasar tidak bisa berlari atau sering jatuh. Jalan dikit jatuh, jalan dikit jatuh. Nah, ini apa nih? Ini ada yang perlu dievaluasi oleh kita gitu ya. Anak kita ini kenapa? Apakah dia kurang simulasi waktu kecil? Nah, sehingga lututnya atau keseimbangannya, kemampuan dia melihat jarak atau kemampuan dia mengontrol kakinya kurang, nah, itu butuh dievaluasi. Motorik halus tidak bisa menumpuk lebih dari 6 balok, tidak bisa membuka halaman buku satu persatu langsung diambil gitu, dikerwok gitu. Nah, itu warning juga untuk berarti dia ada kekurangan, ada hambatan di motorik halusnya. Motorik halus itu jari-jari ya Bunda ya. Di bahasa tidak bicara sulit dipahami orang lain. Sulit bicaranya itu susah dipahami. Muter-muter gitu. Kalau masalah pelafalan bisa dilatih, tinggal vokal aja, fonik aja yang dilatih. Tapi masalah tatanan kalimat itu atau anaknya sendiri bingung gitu sama omongannya, ada anak kadang kayak gitu ya, sambil apa gitu ngomongnya, anaknya juga bingung gitu ya, dengerin juga bingung, kecoanya bingung. Nah, ini berarti berkenaan dengan kognitifnya. Tidak bisa membuat kalimat yang terdiri dari 2 sampai 3 kata. Tidak mau ini itu sudah banyak sekali kata-kata usia sampai 3 sampai 4 tahun itu banyak Bunda. Di sosial emosional tidak bisa berpura-pura bermain. Misalnya pura-pura masak, pura-pura berangkat sekolah. Itu juga kemampuan loh, kemampuan anak untuk mempersonifikasi orang lain ke dalam dirinya sendiri. Red flag 4, usia 4 sampai 5 tahun di motorik kasar, anaknya tidak bisa melompat dengan 2 kaki. Makanya di usia 3 4 tahun itu anak-anak sudah dilatih agar bisa lompat 2 kaki. Motorik halus tidak bisa menggambar garis lurus atau lingkaran. Di bahasa tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana, lagi ngapain, mau kemana, nggak bisa jawab gitu. Nah itu red flag. Tidak mengenal warna dasar merah, hijau, merah, kuning, biru gitu ya. Atau hitam, putih, gelap, terang itu. Sosial emosional tidak bisa bermain bergiliran atau bahkan tidak punya teman. Di usia 5 sampai 6 tahun di motorik kasarnya tidak bisa berdiri satu kaki lebih dari 2 detik.
kesulitan naik tangga. Ini juga perlu diperhatikan. Motorik halusnya tidak bisa menggambar orang sederhana, kepala, badan. Entah itu bulat sama panjang aja nggak apa-apa. Berarti anak ini apa namanya masih bingung gitu ya dengan konsep orang gitu. Kemudian bahasa tidak bisa menceritakan pengalaman sederhana. Kemarin senang nggak mainnya di sekolah gitu. Apa aja yang dilakukan di sekolah? Di sekolah ngapain aja gitu. Sulit dipahami orang asing. Sulit memahami ya. Mohon maaf, sulit membedakan orang asing dan keluarga anaknya. Kemudian di bidang sosial emosional tidak bisa ikut aturan sederhana saat bermain. Nah, oke. Jadi Bunda sekali lagi, kenapa sih refleks ini perlu diperhatikan? Nah, tadi kan kita ingin melatih kemampuan problem solving ya. Anak mengenali masalah, kemudian merencanakan strategi, dan mengeksekusi. Nah, kemampuan sensori motorik ini berhubungan erat dengan perencanaan serta eksekusi. Gitu. Pengenalan masalah itu apalagi sensori gitu ya. Anak kapan sih tahu bahwa air tumpah itu masalah? Nah, ketika dia tidak merasa nyaman, merasa tidak nyaman, ya tangannya basah, nyentuh kotoran. Ini kan perlu sensitivitas sensori, kemampuan untuk merasakan ketidaknyamanan di dalam pada tubuhnya. Itu berarti sensitivitas sensorinya, Bunda. Kalau sensorinya sudah bagus, dia tahu, oh ini basah, ini lengket, gak enak gitu ya. Akhirnya dia tahu, oh ini masalah. Dia bisa mengenali masalah. Kemudian dia merencanakan, kalau basah ini harusnya diapain ya? Dilap. Ketika mengeksekusinya, dia mau ngambil lap, mau nyerbet gini. Ini kan motorik ya yang bergerak. Makanya motorik ini harus bagus untuk mendukung anak ketika melakukan eksekusi. Nah, kemudian sekali lagi refleks itu tanda bahaya yang menunjukkan anak beresiko. Sekali lagi beresiko, bukan anaknya langsung bermasalah itu enggak ya. Hanya beresiko keterlambatan, mengalami keterlambatan perkembangan sehingga orang tua perlu segera mengevaluasi. Kalau bisa evaluasi sendiri dulu, jika sudah mentok nggak ketahuan gitu, anaknya kok bisa kayak gini gitu, silahkan minta pertolongan para ahli, tenaga medis atau psikolog anak gitu ya. Kalau ada keterlambatan di salah satu aspek, simulasi dini sangat penting. Oh, anaknya nih nggak bisa menggenggam tangannya, nggak bisa megang barang-barang. Mari kita latih. Berarti pertama pegang bola, remas-remas bola. Kemudian bola yang besar sudah, kasih benda yang lebih kecil, benda yang lebih kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, biar tambah bagus motorik halusnya, begitu ya. Nah, lalu gimana cara melatihnya? Menggunakan prinsip Montessori yang pertama di rumah Bunda atau yang punya sekolah di sekolahnya itu ya, silahkan buat prepared environment atau lingkungan yang sudah disediakan, sudah di apa namanya ya, disiapkan untuk jadi tempat anak belajar. Lingkungannya rapi, terstruktur, jadi ke tempatnya sepatu di sana, tempatnya baju ya di lemari, tidak di sofa. Tempat makan ya di dapur, tempatnya piring ya di sini. Kalau minum air yang di sini, itu namanya terstruktur. Anak akhirnya paham. Dari sana juga muncul kemampuan untuk mematuhi aturan, kemampuan untuk mengorganisir, merencanakan kemampuan, oh kalau saya mau naruh baju di mana nih? Kayaknya ke lemari. Bunda sering naruh bajunya di lemari, ya udah dia ke lemari gitu ya. Itu tercipta dari lingkungan yang sudah disiapkan oleh orang tua. Dan gunakanlah material nyata, siap pakai. Mau ngajarin anak pakai baju langsung pakai bajunya sendiri. Mau ngajarin anak motorik halus bisa langsung pakai sendok yang biasa dia pakai sehari-hari gitu ya. Auto education dan kemandirian. Anak belajar aktif dari interaksi dengan lingkungan. Ini dia Bunda. Setiap hari, setiap momen, setiap detik anak itu belajar eh, melalui hal-hal yang dia temui. Ketika dia melangkah di bebatuan,
kakinya merasakan batu-batu yang kasar, yang licin, dia itu sedang belajar sesuatu. Kenapa ya gitu? Sensitivitas sensori bagian kakinya sedang aktif. Gitu. Makanya anak-anak kadang jalannya pelan gitu ya, atau jinjit-jinjit gak mau. Nah itu sedang belajar Bun, sedang mencoba memahami apa yang dia rasakan. Kenapa jarinya begini? Kenapa nih bawah kaki saya begini gitu? Dan nggak apa-apa. Yang harus dilakukan orang tua adalah membantu anak memahami apa yang dia rasakan. Kenapa? Dingin ya? Kenapa? Kakinya kasar ya gitu. Nah, kasih tahu anaknya. Oh, ini yang namakan kasar gitu. Iya, Bun, kasar gitu. Iya, nggak apa-apa. Ayo lanjutkan gitu. Tapi kalau anaknya masih mau ngerasain apa namanya teksturnya nggak apa-apa, dikasih waktu nggak apa-apa, itu namanya kasar, batu itu kasar. Nah, itu control of error, material memberi umpan balik alami, gunakan material atau apa namanya alat belajar. Makanya di Montessori itu ada ini Bunda, ini kelihatan nggak ya di kamera, di layarnya ya, Betul. Mm-mm. kelihatan ya. Ini Iya. namanya knop silinder ya. Kalau ini salah satu alat Montessori, tapi ini bukan yang asli. Kalau yang asli itu besar, Bunda ya. Nah, ini yang tiruan. Jadi salah satu contoh alat Montessori yang bisa memberikan umpan balik secara alami pada anak. Anak bisa mengecek, menyadari kalau dia itu salah atau benar tanpa dibilangin orang tua. Misalnya, ini kan dari berbagai ukuran ya. Jadi ada yang lebar, ada yang kecil, tambah kecil-kecil lagi gitu. Kalau anaknya mau masukkan yang paling kecil ke lubang yang besar, nah ini kan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak pas. Nah sehingga anak langsung sadar sendiri, oh ini salah gitu. Kalau anaknya nggak sadar, tetap ditaruh begini, berarti ada yang perlu dilatih nih sama anaknya gitu. Atau dia mau meletakkan yang bulat ini ke dalam lubang yang kecil, mau dimasukin nggak bisa. Nah, ini anak secara mandiri paham kalau tindakan dia itu salah. Ini namanya material atau media pembelajaran yang mampu memberikan umpan balik secara alami. Kok nggak masuk ya gitu ya anak-anak, secara alami melakukan evaluasi. Kok bisa nggak masuk? Jangan-jangan salah lubang gitu. Itu yang dimaksud control of error. Nah, kemudian satu kesulitan dilatih beraktivitas agar fokus. Makanya kalau di rumah literasi misalnya, tiap anak itu diberikan kegiatan sesuai dengan usianya. Eh, dimin Dilakukan screening dulu. Anak ini mampunya apa? Di bidang motorik halus ini kemampuannya sudah sejauh mana? Apakah sudah bisa pegang benda besar? Oh, kalau bola besar sudah bisa, berarti nanti kegiatan selanjutnya kasih bola yang kecil nih. Besoknya lagi tambah yang kecil, tambah rumit begitu. Kemudian di motorik kasarnya misalnya sekarang lompat 2 kaki dulu nih. Kalau sudah bisa berarti besoknya lompat 1 kaki. Kemudian lompat lompat apa lagi? Jaraknya tambah jauh ya, bukan lompat tanpa kaki ya Bunda ya. Misalnya yang pertama jaraknya 1 meter, 30 cm gitu ya. Kalau udah bisa, kita tambah kesulitannya jadi 0,5 meter, tambah lagi 1 meter gitu ya. Itu yang dimaksud dengan memberikan kesulitan, tantangan pada anak itu per tahap agar anak fokus dan disesuaikan dengan usianya. Peran pendidik sebagai pemandu, orang tua sebagai guru maupun orang tua itu tugasnya sebagai pemandu, mengobservasi. Ini anak nih lagi ngapain ya? Dia kira-kira lagi mikirin apa gitu ya? Menunda bantuan. Nah, ini sejak saya ngajar di TK gitu ya sampai sekarang, saya di sini juga masih buka kelas untuk anak usia dini prasekolah gitu ya Bunda ya. Kalau orang tuanya ikut itu ya, itu pasti itu kebanyakan itu gergetan gitu, pengen selalu bantuin gitu. Niatnya baik sebenarnya. Pengen anaknya cepet tahu kalau ini tuh salah deh. Nah, tapi itu kurang bagus gitu ya untuk membantu anak belajar gitu. Karena kenapa? Kalau orang tua sering atau dengan cepat memberikan bantuan pada anak, maka kemampuan anak untuk berusaha, resiliensi terhadap stres gitu. Anak kan kalau nggak bisa stres itu ya.
kadang tantrum, kadang nggak mau kegiatan lagi, itu stres. Nah, kemampuan anak untuk menahan stres itu kurang dilatih Bunda, karena segera langsung dikasih bantuan, ya enak anaknya gitu ya. Nggak bisa dikit mah bantuin, nggak bisa dikit mah bantuin, langsung dibantu. Itu akan eh, negatifnya kurang mengajarkan anak pada untuk resilient terhadap stres, terhadap Hmm. masalah, kemampuan untuk sabar, mencari solusi. Nah, itu perlu dilatih dan memodelkan ketenangan. Anak main dikit, eh, airnya tumpah, main pindah air gitu ya, airnya tumpah, kena baju gitu. Nah, yang perlu dilakukan oleh pendidik itu memodelkan, mencontohkan ketenangan. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita ambil lap, dilap biar kering gitu. Gitu ya. Ekspresinya juga gitu Bunda. Karena kenapa gitu kan? Aduh, jatuh basah. Aduh, awas licin gitu ya. Ya, itu refleks nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Tapi alangkah baiknya mengajarkan. Karena tiap anak mendapatkan masalah itu sebenarnya momen penting anak merekam apa yang harusnya saya lakukan ketika punya masalah. Anaknya jatuh. Itu kan hal pertama kali dia jatuh sampai luka gitu ya. Itu akan membekas di kepalanya, di ingatan anak. Kemudian hal pertama yang dilakukan oleh orang tua langsung teriak, langsung mukul dan sebagainya. Itu akan terekam dan akan menjadi ketidaksadaran, masuk ke dalam diri tidak sadar anak hingga dewasa nanti. Oh, berarti kalau punya masalah itu teriak dulu, panik dulu gitu. Tapi kalau orang tuanya tenang dulu, kenapa luka ya? Ya meskipun susah ya Bunda ya. Kalau lihat anak kita tuh, "Duh, ya Allah kenapa ini?" gitu ya. Panik Eh, duluan Mbak, udah iya Mbak. panik dulu. Aduh Kadang gimana nggak gitu ya. shock, panik terus, aduh gitu. Shock duluan udah nggak bisa mikir, belum bisa mikir pun udah panik Hmm. duluan gitu. Nah, perlu latihan ya. Apa namanya? Oh sakit ya, iya. Mana yang sakit gitu. Baik tidak apa-apa nanti kita obati ya gitu. Nah itu menawarkan solusi kepada anak, bukan malah kenapa habis main di sana kan ibu bilang udah nggak boleh ke sana kan akibatnya. Aduh, itu ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu. Ya. Kemudian kebebasan dalam batas. Mau main apa hari ini atau mau pakai baju apa hari ini? Boleh, tapi ada batasannya. Kalau lagi musim dingin, musim hujan, ya pakai baju yang tertutup gitu ya mungkin. Kenapa? Karena dingin, nak. Coba deh rasain, ayo kita keluar gitu ya. Dingin kan? Nah, bantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakannya yang salah. Asalkan konsekuensinya itu masih di batas wajar gitu ya, Bunda. Tidak membahayakan anak. Nggak apa-apa, dibantu anak memahami. Nah, coba deh kalau pakai baju segini atau kalau nggak pakai sandal kan kakinya kotor kan? Coba kakinya kotor kan? Nah, kan anak langsung paham, oh iya ya kotor. Nah, yuk cuci kaki, berarti habis ini pakai sandal ya, gitu. Cara mengembangkan di rumah, karena mungkin di sini kebanyakan orang tua ya. Cara mengembangkan kemampuan anak di rumah itu siapkan lingkungan yang ramah anak, raknya rendah gitu, biar anak itu mampu atau bisa naruh gelas sendiri, ngambil buku sendiri kalau ada kalau tempat buku ya. Material mudah dijangkau, ada labelnya juga kalau bisa. Jadi anak sekaligus meskipun belum bisa baca sudah paham kode gitu Bunda. Presentasi singkat, tunjukkan cara perlahan minim kata. Nah, kalau mau ambil baju, nih, buka lemarinya. Buka, ambil baju. Sudah, itu saja. Instruksinya sedikit. Yang penting anak paham. Gitu. Kalau kepanjangan, bingung anaknya. Gitu. Berikan waktu, tunda bantuan. Coba deh, sekarang adik buka, coba buka lemarinya. Anaknya masih bengong atau nggak bisa ambil, nggak bisa megang atau apa namanya pintunya malah ditekan. Bunda tenang aja dulu. Ekspresinya itu yang datar aja dulu gitu ya. Gitu. Mau dicoba lagi? Coba boleh gitu. Anaknya kan nyoba gitu ya. Baru kalau anaknya frustasi, nah, mau dibantu, nah itu ya, mau dibantu. Kalau anaknya sudah frustasi gitu ya,
Nah, tapi kalau anaknya masih nyoba sekali, gini loh Dek. Nah, ini mematahkan kemampuan anak untuk berusaha, untuk fokus, untuk cari solusi, Bunda. Dan ajukan pertanyaan terbuka. Coba deh tangannya ditarik, tarik begini. Nah, terbuka kan? Kalau didorong, ini namanya dorong tertutup. Nah, gitu. Kemudian pecah tantangan menjadi langkah kecil bila perlu. Misalnya setelah buka pintu, ambil bajunya, taruh lagi bajunya, itu ada langkah-langkah yang perlu diajarkan kepada anak step by step. Kalau anak yang pertama anaknya sudah paham cara buka pintu, maka besoknya kasih dua instruksi. Silahkan buka pintu, ambil bajunya. Nah, kalau sudah bisa, silahkan buka pintu, ambil baju warna merah. Itu tambah kompleks. Ya, tantangannya tambah kompleks. Silakan ambil baju warna merah yang menggilap atau yang ada ininya gitu. Tambah kompleks lagi Bunda. Sekreatifnya Bunda-bunda ya ngasih ini latihan ke anak. Refleksi singkat aja anak menceritakan prosesnya. Tadi kok bisa adik buka pintunya? Kok bisa ngambil bajunya? Memangnya diapain? Nah, ketika anak recalling gitu ya, ditanya lagi, maka dia akan memahami, mencoba melihat kembali apa yang saya lakukan tadi. Oh, tadi saya itu Bunda, lemarinya dibuka pintunya, kemudian saya cari baju warna merahnya, kemudian saya ambil. Nah, itu melatih anak untuk melihat kembali perilaku yang sudah dia lakukan, untuk mengevaluasi perilakunya, dan itu penting untuk anak-anak dan akan terbawa sampai orang dewasa ya. Ketika anak dewasa, dia terbiasa untuk melihat kembali perilakunya dia, melakukan refleksi, mengevaluasi, memperbaiki mana yang salah dan mana yang benar seperti itu. Melalui kegiatan-kegiatan kecil di rumah seperti ini. Bunda Ila, kalau kelamaan, waktunya sudah mau habis gitu ya, tolong dikabarin ya Bunda ya. Ini materinya sangat seru ya, Mbak. Jadi kayaknya oke lanjut aja. Begitu ya. Ya, mohon maaf Bunda-Bunda. Iya. Saya lanjutkan. Gunakan bahasa yang mendukung, Bunda. Tidak melulu kalau mau memperkuat perilaku anak itu dengan cara hadiah itu tidak seperti itu. Ada juga kita bisa menggunakan bahasa yang mendukung, validasi usaha misalnya. Oh, adik tadi nyoba buka pintunya pertama dengan didorong ya. Habis itu dibuka. Nah, itu. Setelah dibuka bisa ya, Dek ya. Bagus gitu. Sudah begitu saja ekspresinya gitu ya juga. Kita tahan kebanggaan kita yang meluap-luap gitu ya. Kadang kita itu bangga banget gitu sampai Masya Allah, Adik hebat banget gitu. Jadi kita jadi ngelatih anak paling pintar sedunia gitu ya, saking bangganya. Nggak apa-apa, di hati saja gitu udah. Kemudian deskripsikan proses. Oh tadi iya, kamu tadi buka pintunya ya, ditarik begini, lalu cari ininya. Nah itu untuk membantu anak lebih memahami perilaku yang sudah dia lakukan. Hindari label cepat seperti hebat, pintar, fokus pada strategi dan ketekunan. Oh adik pintar, adik hebat. Nah itu absurd Bunda. Jadi anak itu nggak paham pintar sama hebat itu yang bagaimana sih gitu. Nah, tapi kalau kita fokus pada apa yang dia lakukan, pada strateginya, oh, adik tadi berhasil sabar ya, mau nunggu ya, gitu. Kata mama tadi, adik suruh nunggu, adik mau nunggu betulan. Terima kasih ya, gitu. Nah, oh, jadi yang dicatat oleh otak anak itu, oh, bersabar, nunggu, itu poin plusnya, gitu. Oh, itu yang bagi mama itu baik, itu yang harus saya lakukan, itu bersabar, gitu. Oh, adik tadi eh, mau apa namanya? Mau pelan-pelan ya jalannya, gak apa-apa. Dan adik juga mau ikutin instruksi ibu guru gitu ya. Fokus pada perilakunya, bukan label hebat, pintar itu cukup abstrak untuk anak kecil. Nah, contoh permainan, saya menyediakan beberapa permainan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah gitu ya, untuk melatih kemampuan sensori motor dan problem solving anak. Yang pertama, menara stabil dari balok. Kalau di Montessori itu ada pink tower,
Pink Tower itu sekitar 11 kalau nggak salah Bunda, ada 11 balok yang terdiri dari berbagai macam ukuran dari yang paling besar, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil gitu ya. Kalau disusun nanti jadi menara. Nah, tujuannya untuk menyeimbangkan atau menguji hipotesis bentuk stabilitas. Jadi ketika anak mencoba menyusun balok, anak itu juga akan memikirkan gimana caranya baloknya stabil gitu ya, nggak jatuh gitu. Anak usia 2 tahun itu biasanya kebiasaannya itu setelah nyusun dibongkar lagi, dilempar lagi, habis itu disusun lagi, bongkar lagi gitu. Itu kebiasaannya. Kenapa? Ya proses mereka belajar gitu ya. Misalnya ini Bunda, kelihatan nggak ya? Nah, jadi kalau ini eh, sama bentuknya ya. Ada anak yang tinggal naruh aja gini, udah ditinggal, terus ngambil lagi gini gitu ya. Nah, berarti anaknya nih belum paham nih, belum tahu strategi cara menyusun balok. Nah, tambah latihan, kemudian tambah usia juga. Kalau yang saya amati itu ya, anak-anak itu bisa kok Bunda. Tambah besar itu tambah fokus untuk meletakkan balok secara presisi agar tersusun rapi itu. Yang saya amati dari anak-anak itu memang begitu prosesnya. Kalau anak usia 2 tahun, itu awal 2 tahun, memasuki 2 tahun sampai 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan itu masih proses begitu, nggak apa-apa gitu. Nanti usia 3 tahun itu tambah fokus, tambah fokus, tambah fokus, tambah bagus ininya, jari-jarinya, tambah bisa gitu. Namanya juga proses gitu ya. Tapi yang penting diajarkan, dilatihkan. Jembatan untuk boneka, tujuannya merancang struktur yang menahan beban. Ini untuk usia 3 tahun bisa Bunda melatih anak untuk mengobservasi gitu ya. Oh kalau kertasnya lurus aja, terus dikasih boneka atasnya dia jatuh deh. Tapi kalau kertasnya dibentuk apa itu ya? Seperti tatakannya obat nyamuk gitu Bunda. Apa ya? Zigzag gitu ya, gini-gini gitu ya. Nah itu ternyata lebih tahan deh. Nah nggak apa-apa itu pelan-pelan nyantol ke anak latihannya. Atau dikasih 2 contoh, yang ini hanya selembar, yang ini bentuknya beda. Coba deh tunjuk mana kertas yang lebih kuat gitu. Ini mah kenapa? Oh gitu. Bentuknya sama nggak? Nggak sama. Nah yang ini bentuknya gimana? Lurus mah. Yang ini zigzag mah. Nah, itu pelan-pelan anak-anak belajar mengobservasi, menyadari, memahami. Itu yang paling penting untuk dilatih. Menuang tanpa tumpah, kontrol motorik ala mbak gitu, nuang air aja diajarin di sekolah, waduh gitu ya, cuma di sekolah kok nuang air, main air gitu ya Allah itu padahal ada tujuannya Bunda ya. Ketika anak pegang gelas gitu ya, apa cawan, apa namanya ini dah, saya tiba-tiba lupa, teko ya. Itu. Ya. Nah, ketika megang itu Bunda, ini anak sedang belajar manipulasi motorik. Manipulasi itu artinya anak itu mampu menggerakkan benda, memindah benda, menggerakkan benda bermacam-macam itu melalui motoriknya. Nah, ketika anak pegang cawan ini, anak sedang belajar memanipulasi kontrol motoriknya. Gimana sih biar nggak jatuh? Oh, ininya dikuatin tangannya. Bukan begini, kalau begini bisa licin gitu ya. Jadi pegangnya begini. Lalu yang ini harus menahan. Dan guru itu ngajarinnya nggak perlu banyak instruksi. Misalnya, nak pegang ini, lalu tangannya begini ya, hati-hati begini, takut jatuh. Enggak. Tapi contohkan saja. Nah, coba lihat, Bunda mau mencontohkan. Ibu atau kakak mau contohkan cara menuang air. Pertama, tangan kanan pegang 2 jari di sini. Lalu kita tuang. Biarkan anak mengobservasi. Tidak perlu banyak eh, instruksi verbal ya. Nah, sudah selesai. Mau mencoba? Gitu. Biarkan anak nyobain. Oke. Anaknya langsung megang begini. Nah, langsung.
Nah, tangannya maaf di sini. Nah, nggak apa-apa begitu. Silahkan tuang. Anaknya langsung begini, nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak menginterupsi anak. Kalau terlalu banyak menginterupsi, ngasih tahu, itu anaknya lama-lama males, Bunda. Lama-lama itu kecil hati gitu ya. Aduh, ini airnya belum belum dipindah kok banyak sekali kesalahan saya gitu ya. Akhirnya nggak mau lah, males-malesan atau bahkan menolak untuk melanjutkan kegiatan. Ya udah biarin anak belajar gini, terus tiba-tiba diginiin. Nah, coba lihat tumpah. Mau dicoba lagi gitu. Atau tidak, pelan-pelan nuangnya. Kakak contohkan lagi ya, Bunda contohkan lagi ya, gitu. Tenang saja. Itu. Jadi biarkan anak berproses. Sekarang belum bisa nggak apa-apa, besok belajar lagi. Namanya juga orang belajar gitu ya, anak belajar. Nggak bisa sekali kegiatan itu langsung bisa. Nggak bisa, nggak mungkin. Jangan terlalu meninggikan ekspektasi kita ke anak. Yang terluka adalah kita sendiri gitu ya Bunda ya. Anak kita juga terluka gitu. Pelan-pelan pahami bahwa tiap pembelajaran itu butuh proses. Tantangan pola, pattern block. Nah, ini tujuan untuk mencocokkan dan melengkapi pola. Seperti ini ya permainannya Bunda alatnya. Nah, ada contohnya, kemudian anak mencoba membuat sesuai dengan yang ada di buku ini, sesuai polanya, kemudian warnanya. Ini sangat bagus sekali untuk kognitif, kemampuan kognitif anak. Mazi kertas ini kognitif juga. Perencanaan rute, antisipasi hambatan, habis ini kemana ya, biar nyampe ya, gitu. Ini yang eh, usia 2 tahun bisa nggak Bun? Kasih maze, kasih peta, bisa, gitu. Kan tinggal tinggal kasih 2 jalan aja ya, disederhanakan jalannya. Ke kanan apa ke kiri nih kalau mau pergi ke ayam misalnya. Anaknya oh ke sini gitu, nggak perlu, tidak wajib langsung pakai kertas, langsung pakai bolpen, enggak, bisa pakai tangan gitu ya, pakai cat air, pakai tangan gini. Nah itu kalau susah masih pegang bolpen, pegang spidol, pakai tangan aja, pakai cat air gitu kan, anak-anak suka gitu ya Bunda. Kemudian sortir warna, bisa sortir berdasarkan warna, bisa sortir berdasarkan bentuk. Ini membantu anak untuk motorik halus kalau menggunakan penjepit. Kalau nggak pakai penjepit, nggak apa-apa, tetap tangan ini penting, jari-jari Bunda. Kenapa penting jari-jari ini? Karena setiap hari, setiap kegiatan yang kita lakukan menggunakan jari jemari kita ya. Bukan hanya untuk tulis tangan dan sebagainya, mau makan, mau mandi, mau naik motor, mau pakai baju, mau apapun perlu keterampilan tangan. Semakin bagus keterampilan tangan anak, semakin bagus ketika dia mau mengeksekusi masalah yang dia temui. Oke. Kemudian tambah usia berarti tingkat kesulitannya ditambah Bunda. Awalnya hanya sortir berdasarkan warna, besoknya berdasarkan bentuk, besoknya lagi berdasarkan segitiga itu bentuk geometri ya, segitiga, lingkaran, hati gitu. Besoknya lagi sortir makhluk hidup itu. Mana makhluk hidup yang di darat, mana makhluk hidup yang di lautan, bisa. Mana baju yang digunakan untuk musim hujan, mana baju yang digunakan musim panas, mana makanan sayuran, mana makanan hewani gitu. Nah, itu divariasikan aja tergantung usia kemampuan anak. Intinya tetap tentang sortir multi kriteria. Rantai solusi ini contohnya. Chain challenge ya. Jadi anak-anak dikasih satu kertas, ini berkelompok bisa di TKA, ini sudah bisa insya Allah TKA, mau masuki TKB, TKA semester 2 itu bisa Bunda ini. Anak dikasih satu kertas, satu lembar A4 gitu ya. Nah silahkan potong menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, untuk memotong kan anak butuh kemampuan motorik halus nih gitu. Kalau motorik halusnya belum diasah, gimana caranya dia enak mainnya, enak
menyelesaikan masalahnya. Nah, itu poinnya. Setelah itu silahkan dilem, dijadikan rantai seperti yang Ibu contohkan. Nah, anak itu akan berpikir gimana caranya motong, gimana biar tambah banyak rantainya, begitu. Itu juga salah satu permainan yang memancing kemampuan anak untuk membuat strategi. Tebak cara kerja, misalnya pipet, Bunda. Pipet, kemudian penjepit baju itu ya. Kalau pipet ini kan biar airnya masuk, pipetnya harus tekan dulu lalu dilepas ya. Nah, kadang kita itu mencontohkan hanya dilihat anak itu nggak begitu jelas gitu. Ketika tangannya kita pencet, kemudian kita lepas gitu. Nah, jadi biarkan anak untuk memahami cara kerja alat ini sendiri gitu. Beri waktu, beri waktu. Silahkan dicoba gitu. Anak itu lama-lama bisa kok, Bun, asalkan kita pelan-pelan gitu ya. Kemudian sabar nungguin anak belajar sendiri. Setelah bisa, bantu anak memahami, oh tadi gimana, kok airnya bisa masuk, diapain. Kalau dia susah nggak jelasinnya, dipencet ya, begini ya, iya itu dikasih tahu iya, setelah dipencet dilepas ya. Gitu. Jembatan kertas ini sama kayak tadi ya Bunda. Laboratorium air. Nah ini eksperimen sederhana yang untuk usia 4, 5, atau 3 sebenarnya sudah bisa Bunda untuk pengenalan mengenai kata. Jadi kalau usia 2, 3 itu berarti hanya pengenalan kata. Mengapung dan tenggelam. Paham? Ini loh nak, kalau mengapung itu bendanya di sini. Kalau tenggelam itu bendanya di sini. Ini mengapung, ini tenggelam itu. Jadi anak paham konkret secara nyata. Oh, kalau bendanya di sini itu tenggelam. Oh, kalau sini itu mengapung gitu. Tapi kalau usia 4, 5, 6 itu sudah bisa memahami lebih dari kata. Misalnya, coba nak, kenapa jeruk yang ini mengapung? Coba perhatikan, apa bedanya jeruk ini dengan jeruk satunya yang tenggelam? Coba tebak, kenapa ya? Gitu. Apa bedanya ya? Itu. Nah, itu sudah melatih anak untuk mengobservasi, bukan hanya sekedar memahami makna kata, tapi mengobservasi. Kenapa jeruk yang ini mengapung? Mengapa ini tenggelam? Usia 6 ke 7 tahun ditambah lagi penjelasannya. Kenapa jeruk yang kulitnya tidak dikupas itu mengapung, sedangkan jeruk yang kulitnya dikupas itu tenggelam. Nah, bisa diperdalam tetap dengan kata-kata yang sederhana. Jadi berbagai kegiatan itu sebenarnya bisa untuk usia berapa saja, tapi tingkat penjelasannya, harapan yang diinginkan, kemampuan, capaian kemampuan yang diinginkan itu berbeda-beda. Coding, gambar ya. Misalnya seperti ini, tujuan berpikir algoritmik awal. Kalau yang lebih mudah ini misalnya kalau lingkaran warnai merah, kalau segitiga warnai biru, itu ada contohnya di atas, kemudian bawahnya tinggal diwarnain mengikuti contoh yang ada di atas. Itu sudah pengenalan coding awal, anak mengenal kode. Kemarin ini Mas Bian itu ada ini ya Bunda ya, kegiatan mengenal rambu-rambu lalu lintas ya Bunda Iya, ya. Masya Allah itu iya. langsung belajar di suatu Taman lalu lintas, iya. taman lalu Yang lintas dekat ya. dengan terminal. Dia langsung alami. Nah, itu anak sedang belajar ini dan sedang main sepeda gitu ya. Anaknya belajar motorik kasar, motorik halus, ketangkasan fisik, dia merasakan udara yang segar dan perasaan yang bahagia. Itu Masya Allah, itu sangat berarti Bunda ketika anak itu belajar sambil menikmati gitu ya. Kemudian dia belajar simbol-simbol. Kalau dipalang begini itu artinya jangan atau tidak. Nah, itu kode Bunda. Kemampuan bahasa anak itu bukan hanya kemampuan verbal, bukan hanya kemampuan untuk memahami verbal, tapi juga kemampuan untuk memahami kode-kode di kehidupan sehari-hari. Banyak juga kehidupan sehari-hari kita itu pakai kode ya, tidak semuanya pakai verbal. Ekspresi tubuh gitu. Kalau teman kita senang itu kayak gimana sih? Itu kan kode-kode bahasa tubuh.
ketika mengajarkan kepada anak, ingat hal-hal berikut. Yang pertama, mulai dari level termudah, kemudian secara pelan-pelan, tahap per tahap, tambah tantangannya. Kalau sudah bisa yang lompat 2 kaki misalnya, oke, besok lompat 1 kaki. Atau kemarin lompat melompati tantangan 30 cm, besoknya tambah 50 cm. Setelah bisa tambah 30 cm, begitu Bunda. Untuk menghilangkan kebosanan pada anak. Karena anak itu kalau sudah bisa, ya ngapain gitu ya. Tapi kalau tertantang, oh ini kayaknya beda nih, tambah tinggi nih. Nah itu tertantang ke anak-anak Bunda. Gunakan visual dan isyarat motorik untuk anak ketika anak itu merupakan anak yang butuh dukungan bahasa. Misalnya, ketika ngajarin anak, anaknya bener nggak Bun? Atau murid kita gitu ya ragu-ragu. Nah kita kasih dukungan bahasa. Nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Oh, tumpah nggak apa-apa gitu. Wajahnya datar gitu ya. Nggak apa-apa, biar kasih tahu ke anak bahwa menumpahkan air, salah coret, menggambar melewati garis itu bukan hal yang perlu panik gitu ya. Itu hanya masalah kecil gitu. Dan membiasakan anak tidak terlalu overreact terhadap masalah-masalah yang bakal dia hadapin di dunia nyata. Ya nggak apa-apa, boleh dihapus langsung solusi. Mau dilap, mau ngambil lap biar airnya kering, nah, gitu. Apa? Kemudian sediakan pilihan adaptif, tidak memberikan atau tidak hanya menyediakan satu alat saja, kecuali memang saat itu anaknya memang harus belajar pakai gunting gitu misalnya. Atau sekarang yang ini memang belajar pakai krayon karena dia belum pernah belajar krayon gitu. Atau kalau mau ngasih pilihan ya krayon, spidol gitu yang lebarnya sama-sama besarnya gitu ya. Eh, apa namanya diameter alatnya. Lakukan dokumentasi serta refleksi. Foto kalau bisa ya, ini idealnya. Foto proses sebelum dan sesudah anak merapikan baju misalnya, atau sebelum atau sesudah anak mencuci piring. Wah, lihat setelah dicuci piringnya bersih ya. Kalau nggak difoto nggak apa-apa. Ini ada piring yang kotor, ini ada yang piring yang udah adek cuci. Coba lihat, berbeda kan ya? Nah, itu untuk apa Bunda? Untuk membuat anak itu merasa benar-benar memahami prosesnya itu menghasilkan sesuatu. Setelah saya melakukan ini, ada loh perbedaannya gitu. Dan itu membuat anak lebih menghargai proses usahanya sendiri, lebih dihargai, lebih menghargai gitu ya. Tanyakan 3 hal. Apa idemu? Apa yang berubah? Apa yang akan kamu coba berikutnya? Mau ngapain sekarang, Dek? Gitu. Setelah bajunya diambil ada yang berubah nggak? Setelah diwarnain atau airnya setelah dikasih pewarna, airnya berubah nggak warnanya gitu? Iya Bun, berubah warna merah. Nah, itu sederhana, tapi kita itu ngajarin anak, melatih anak untuk belajar mengobservasi, memahami perbedaan, mengamati perubahan itu. Kemudian peran guru atau orang tua, jadwalkan waktu eksplorasi bebas harian, kemudian batasi intervensi, bantu hanya saat buntu, saat anak sudah frustasi banget gitu ya, atau sudah sampai ke tahap yang tidak aman, sampai melukai diri, nah itu baru langsung dicegah, langsung dibantu. Rayakan proses, bukan hasil. Terima kasih sudah sabar, bukan wah sudah bagus, pinter, gambarnya sudah eh, apa namanya, sudah selesai, gitu, sudah berhasil, enggak. Terima kasih sudah sabar, terima kasih sudah berusaha. Meskipun nggak selesai, nggak apa-apa. Kita hargai prosesnya. Dia mau aja itu untung, alhamdulillah gitu. Berarti dia mampu, mau gitu ya, punya ketertarikan meskipun sedikit. Oke, eh, oke ini ringkasannya. Kemudian ada riset-riset terkait. Jadi ada penelitian dari Weisberg ya tentang guide play, yang guide play itu permainan dengan bantuan, bukan dengan bantuan, dengan bimbingan, Bunda. Itu lebih bisa meningkatkan kemampuan eksekutif. Kemampuan eksekutif itu kemampuan anak untuk mengingat memori kerja, menyelesaikan masalah, merancang kegiatan, mengorganisasi, melakukan evaluasi terhadap perilakunya. Itu namanya fungsi kognitif eksekutif aktif gitu ya.
pikirannya aktif, itu namanya keterampilan eksekutif. Guide play itu hasil penelitiannya itu lebih meningkatkan pembelajaran dan keterampilan dibandingkan instruksi murni atau permainan bebas. Kalau instruksi murni, anak tidak punya kesempatan untuk berpikir mana yang salah, mana yang benar. Kalau saya begini, apa yang akan terjadi? Kalau saya begitu, apa yang akan terjadi? Kemampuan itu untuk mengobservasi, merencanakan kegiatan, mengevaluasi perilakunya, kemudian mengeksekusi pikirannya itu hilang ketika kegiatannya murni instruksi. Tulis kalimat ini di papan gitu ya. Itu murni instruksi itu. Biasanya anak-anak SD ya di sini. Kemudian daripada bermain bebas juga karena nggak ada panduan. Ini ngapain sih gitu ya? Nggak ada saya salah nggak, saya bener nggak, caranya yang bener kayak gimana, nggak ada panduannya gitu kalau bermain bebas. Kemudian Montessori itu berkorelasi dengan fungsi eksekutif juga. Kemampuan akademik juga dan kesejahteraan sosial emosional yang lebih baik pada usia sekolah, anak usia sekolah. Anak-anak yang sudah fasih gitu ya, sudah terbiasa bekerja dengan alat-alat Montessori, anaknya itu secara menurut hasil penelitian ini, anaknya lebih tertata, lebih sabar. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol diri, memanajemen dirinya sendiri. Misalnya dari permainan ini, anaknya sabar menemukan satu persatu mana lubang yang cocok. Itu penting untuk anak usia sekolah, Bunda. Kalau anak usia sekolah SD itu ya nggak bisa mengontrol diri, stres duluan. Aduh ini kok nggak bisa sih, ah udahlah gitu. Atau nulis capek dan sebagainya. Itu kemampuan resiliensi terhadap stresnya itu kurang. Manajemen kontrol dirinya itu kurang dan pastinya akan mengganggu proses belajar mengajar pembelajaran. Oke. Oke, ini terakhir gitu ya. Jika bunda-bunda tertarik untuk melatih anak di rumah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan selama 7 hari ke depan. Menara balok stabil. Kalau nggak ada balok, boleh gelas, boleh hal-hal yang bisa di apa namanya disusun gitu ya. Menuang tanpa tumpah, maze atau peta kamar, sortir, jembatan kertas, perbaiki piknik. Kalau ada sesuatu yang kurang misalnya, kita mau makan, sendoknya nggak ada nih gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu namanya contoh sederhana permainan perbaiki piknik. Perbaiki kondisi saat ini ketika ada masalah. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh anak itu? Mau ngambil air, oh airnya habis deh. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Dipancing anaknya. Laboratorium air dan prediksi. Itu saja, Bunda. Ini bisa terkait sudah. Oke, terakhir kunci keberhasilan itu terdapat pada kesempatan yang hadir, kesabaran dari orang tua, dan kepercayaan pada proses anak. Itu sekali lagi kunci keberhasilan perkembangan anak itu terdiri dari kesempatan. Siapa yang menciptakan kesempatan? Insya Allah orang tua. Kapan kita mau meluangkan waktu untuk quality time dengan anak, untuk mengobservasi kemampuan anak, itu adalah kesempatan yang dibuat oleh orang tua. Kesabaran kita untuk menunggu dan percaya pada proses anak. Insya Allah kunci keberhasilan tumbuh kembang anak ada di situ, Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Itu saja dari saya. Kelamaan, mohon maaf ya. Banyak kakak usaha. Ini ilmunya sangat daging banget nih. Dari tadi nggak kerasa waktunya udah 1 jam lebih ternyata Ya Allah, penyampaian Masya materinya. Allah. Saking asyiknya nih. Oke. Gimana Mama semuanya? Masih semangat? Untuk materinya sudah selesai. Tapi kemarin sempat kami ini juga apa namanya minta mama-mama ngisi daftar hadir lalu ngisi barangkali ada yang mau ditanyakan kayak gitu. Ternyata banyak banget ya Mbak ini yang ngelis Iya, pertanyaan. iya, iya. Pertanyaannya juga Iya. lumayan ini. Saya jujur tuh waktu baca wah ini pertanyaannya ini ya kalau saya tuh nggak bisa milih karena semuanya bagus. Jadi saya serahkan ke kakak Uswa buat ini Mbak.
pertanyaannya silahkan dipilih mana nanti yang akan dijawab kayak gitu. Mungkin Iya, belum bisa semuanya yang kami jawab gitu ya di kesempatan kali ini. Jadi nanti Kakak Uswa sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung saat sesi webinar kali ini. Barangkali bisa lanjut aja Mbak untuk lanjutnya. menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda. Ya kemarin saya kaget tuh, wah sampai berapa, lebih dari 10 ya pertanyaan gitu ya. Ini kalau dijawab semua ini nggak selesai-selesai sampai jam berapa gitu kan ya. Akhirnya saya catat kemarin itu saya ambil beberapa Bunda. Saya utamakan yang di awal ya. Insya Allah yang pertanyaan awal nih berarti bundanya pengen banget nih gitu ya, maksudnya penting banget gitu, semangat banget bundanya gitu. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama, kedua gitu. Ya ini saya khawatir bunda-bundanya apa nggak keburu istirahat gitu ya. Gak apa ya bunda ya, jam 8. Iya Mbak, mungkin langsung dilanjut aja jawab pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan nggak ada namanya ya Ya, di formulir itu namanya nggak ada namanya. anonim aja. Anonim aja. Pertanyaannya tentang putra saya usia 3 tahun 6 bulan. Jadi saya bacakan pertanyaannya biar teman-teman yang lain ngikutin ya, benar-benar yang lain ngikutin. Secara umum, putra saya usia 3 sampai 6 bulan, sekarang memasuki fase belajar di PAUD. Seringkali kalau putra saya belajar dengan saya, dia kurang fokus dan mudah bosan. Inginnya segera bermain, sedangkan kalau di bimbel atau belajar dengan Miss di sekolah atau orang lain, itu dia lebih serius dan lebih patuh instruksi. Kenapa ya, kok bisa begitu gitu ya? Nah, padahal kalau sama orang tua itu sukanya nyantai, nggak mau bahkan gitu ya, nggak nurut pokoknya. Kalau sama guru itu anteng banget. Itu insya Allah itu masalah kebanyakan orang tua ya. Kalau saya sering dengar itu orang tua pasti ngomongin, Kak, kenapa ya Kak ya? Kalau ke kakak itu dia nurut, suruh duduk-duduk, belajar ya belajar. Tapi kalau saya Kak di rumah ya Allah, Masya Allah gitu. Nah, itu sebenarnya wajar Bunda. Kenapa sih anak-anak itu lebih serius di kelas sama guru ketimbang orang tua? Yang pertama karena di psikologi itu ya, di attachment. Orang tua itu punya bonding yang lebih bagus kepada anak. Mampu membuat anak merasa aman, nyaman, tentram. Efeknya apa? Anak bebas berekspresi, bebas mengungkapkan isi hatinya. Kalau dia cemas, ya dia ungkapkan cemas. Kalau dia bosan, ya dia bosan. Lebih ekspresif ke orang tuanya. Kenapa? Karena berarti nih kelekatannya bagus. Anaknya percaya ke orang tuanya. Kalau saya marah, saya bisa mengungkapkan kemarahan saya kepada orang tua dan saya merasa aman. Gitu. Tapi kalau ke guru, bondingnya kurang sehingga anaknya was-was sama dia, masih menjaga image lah gitu ya. Ini anak ini masih belum tahu apakah ketika saya marah, ketika saya seenaknya sendiri, Miss ini akan memberikan rasa nyaman kepada saya gitu. Yang anak tahu adalah Miss ini tersenyum, tentram ketika saya diminta duduk dan saya duduk dan saya ingin mempertahankan kondisi itu. Makanya anak-anak terus mengulangi perilaku itu. Oh, ya sudah ketika Missnya bilang silahkan duduk, tolong duduk gitu ya dengan wajahnya yang ramah. Iya duduk. Nah, kenapa anak ingin eh, apa ya relasi bagus ini tetap berjalan lancar. Akhirnya dia lebih patuh, kelihatan lebih patuh gitu. Poin positifnya ketika sama orang tua, anak itu sebenarnya merasa lebih bebas, Bunda, bagus sebenarnya gitu dan orang tua tidak perlu merasa rendah diri gitu ya kayaknya lebih nurut ke guru deh karena memang porsinya fungsinya berbeda guru dan orang tua berbeda fungsinya orang tua tugasnya adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada anak sehingga anak itu merasa aman untuk mengekspresikan apapun perasaannya terus gimana cara ngajarin anak di rumah Miss gitu kalau dia nggak bisa ikut ucapan kita gitu ya nah salah satu caranya itu hindari kata belajar. Kalau di sekolah itu kan sudah belajar ya. Aduh, saya sudah di sekolah belajar, sudah menahan emosi, ngikutin kata-katanya Miss. Nah, di rumah suruh belajar lagi sama mama kan. Bosan gitu ya. Silahkan ganti dengan kata bermain. Yuk kita bermain dan namanya juga bermain. Tidak duduk anteng di meja, nulis di kertas itu enggak. Kalau mau ngajarin kata, oke boleh. Tapi silahkan metodenya itu yang fun
Misalnya treasure hunting pakai kata-kata. Ayo kita cari kata-kata yang berawalan huruf M sambil lari-lari di apa namanya di rumahnya gitu ya. Ditempel di tembok-tembok. M cari huruf M gitu kan anaknya bergerak gitu. Anaknya nggak fokus duduk. Itu salah satu biar anak itu mau belajar. Kata-katanya jangan belajar ya bermain, tapi di dalamnya ada muatan belajar. Kemudian kedua, ikuti tipe belajarnya. Pahami dulu ini anaknya nih suka gerak kah, suka visual kah, suka nyanyi-nyanyi kah? Kalau nyanyi-nyanyi ya udah belajarnya kita selipi nyanyi-nyanyi. Kalau anaknya bergerak ya udah belajarnya sambil bergerak, berhitung sambil gerak, sambil lari-lari. Dua langkah ke kanan, dua langkah kanan, dua langkah ke kiri gitu ya. Maju, mundur. Jadi disesuaikan dengan anaknya. Dan gunakan waktu singkat. Jangan sampai anak itu ngerasa tiap ada di rumah, tiap sama bunda, itu waktunya belajar terus gitu ya. Satu dua kali mungkin anaknya bisa, tapi lama-lama bakal sumpek. Jadi silahkan kasih aturan. Kalau mau belajar kita jam 7 sampai 7.30 ya. Setelah itu sudah jangan ungkit-ungkit lagi belajar, mengajar dan sebagainya. Meskipun pada proses interaksi apa namanya kegiatannya ada muatan pembelajarannya, tapi tidak perlu diungkit-ungkit biar anak tidak merasa tertekan. Gitu ya. Intinya nggak apa-apa, wajar bunda anak itu lebih patuh sama gurunya dan kurang patuh sama orang tuanya ketika belajar. Kenapa? Karena merasa nyaman sama orang tua, dia merasa bebas berekspresi, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini langsung pertanyaan selanjutnya atau gimana bun? Ya, langsung aja, Mbak. Mm-mm. Oh gitu ya. Iya, mm. Oke bunda. Pertanyaan kedua, anak saya tipe anak yang word of affirmation. Ya, anak-anak yang semangat kalau dikasih pujian gitu ya. Hebat, bagus, terima kasih gitu ya. Itu namanya anak yang tipe word affirmation. Dia yang terkadang ragu-ragu bisa menjadi semangat memecahkan problemnya saat kami memberikan semangat dan bumbu-bumbu kata-kata untuk menaikkan dirinya. Tetapi Bunda juga menyadari bahwa tidak selamanya dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memuji, memberikan word of affirmation gitu ya. Ada orang-orang di dunia kenyataan bahkan mau menjatuhkan gitu ya. Nah, bagaimana cara membangun motivasi anak ini sejak usia dini gitu ya, agar bisa berani, agar mampu melaksanakan kegiatannya tanpa selalu dibarengi word of affirmation. Oke. Jadi alhamdulillah bundanya juga sudah menyadari ya bahaya ketergantungan pada pujian eksternal. Maka salah satu caranya itu afirmasinya tetap dilanjutkan tapi fokus pada proses bunda. Usianya tadi anaknya usia berapa ya? Enggak ada usianya ya? Enggak ada usianya. Oke. 4 tahun, Bunda. Oh, 4 tahun Bu. Oke, 4 tahun itu ada di ini Bu memang Bunda. Dia usia 4 tahun itu fase inisiatif Bunda. Jadi di teori perkembangan psikologi, perkembangan anak itu ya, ada anak ASD, ada anak inisiatif, ada anak industri. Usia 4 tahun itu anaknya di usia inisiatif Bunda, di tahap inisiatif. Anak yang meluap-luap rasa ingin tahunya, rasa mencoba berbagai hal itu inisiatif ya, namanya juga inisiatif. Dia bermunculan. Nah, kemudian kalau ini tidak difasilitasi, anak ingin mencoba ini, idenya muncul banyak, tidak difasilitasi, tidak diterima oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, maka yang akan muncul adalah kebalikannya. Kebalikan dari inisiatif itu adalah rasa bersalah. Anak akan belajar untuk menahan, untuk diam, untuk tidak mengungkapkan perasaannya seperti itu. Makanya penting usia anak 4 tahun itu ketika melakukan sesuatu itu dibiarkan dulu. Sedang main apa? Oh itu ya mau diapain gitu. Oke, nggak apa-apa. Wah main apa gitu diapresiasi eh, ide-ide dia yang muncul. Jangan eh, keseringan menyalahkan. Memberikan panduan boleh. Nah, word afirmasi bagus juga Bunda. Itu salah satu apa namanya menumbuhkan ya. Sekali lagi, afirmasinya fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Misalnya, oh adik tadi ini ya, apa namanya, caranya itu pelan-pelan ya, memperhatikan ya.
Wah, keren ya adik karena mau memperhatikan. Nah, itu yang di board, yang ditekankan kepada anak. Bangun motivasi intrinsiknya, misalnya bantu anak itu memahami apa yang anak rasakan. Ya. Bantu anak memahami apa yang dia rasakan ketika berhasil menyelesaikan tugas. Sesudah puzzle-nya, misalnya lagi bikin puzzle, puzzle-nya sudah lengkap gitu, Alhamdulillah puzzle-nya sudah. Gimana rasanya? Senang, Dek, gitu. Iya, Bun, saya senang. Iya, ternyata kalau adik pelan-pelan belajarnya, tidak menyerah, ternyata bisa ya. Nah, itu pelan-pelan, tidak menyerah, poin-poin itulah yang diungkapkan kepada anak. Atau gini, eh, kalau usianya 5 tahun itu, anaknya ada anak yang cerdas sudah secara emosi itu bisa udah dibilangin Bunda. Adik, besok di sekolah meskipun kakak atau guru tidak bilang adik pinter, adik ini nggak apa-apa ya, gitu. Adik tetap lakukan kegiatannya. Kenapa? Mungkin karena gurunya sedang sibuk, jadi nggak bisa bilang kayak gitu ke adik. Nggak apa-apa. Yang penting adik merasa senang melakukan kegiatan, suka setelah kegiatannya selesai, nggak apa-apa gitu Bunda. Kalau anaknya ada anak-anak yang sudah cerdas secara emosi dan bahasa usia 4 tahun, 5 tahun itu bisa dibilangin begitu Bunda. Begitu ya Bunda Desi ya Bunda Desi. Baik Bunda, terima kasih. Yes, sama-sama Bunda. Nanti kalau ada yang mengganjal gitu karena tidak semua apa yang saya katakan itu benar, tidak semua karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing Bunda. Terus saya mohon maaf jika ada kekeliruan nanti ya di saran-saran yang saya berikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menstimulasi ini? Pertanyaan terakhir mungkin ya Bunda ya. Iya, iya. Ya, sisanya mungkin gimana ya nanti enaknya. Gimana? Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menstimulasi? Enggak usah sebut nama, enggak. Ini enggak ada namanya Bun. Oke, nggak ada namanya ini. Oke, bagaimana cara menstimulasi agar berani untuk berdiri sendiri dan melangkah pada anak usia 14 bulan lebih dari 1 minggu dan refleks untuk tumbuh kembang bicara dan berjalan di usia berapa? Tadi kalau refleksnya sudah dijelaskan ya untuk usia 14 bulan ini sampai 1 minggu. Oke. Nah, gimana caranya agar anaknya berani berdiri sendiri gitu ya? Nah, anak usia 14 bulan itu Bunda bisa saja anak itu nggak berani berdiri, nggak berani mencoba hal baru. Itu kan hal baru ya bagi mereka. Karena dia belum merasa aman, takut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan rasa aman. Misalnya kata-kata tidak apa-apa, ada mama di sini. Dikasih lewat apa namanya bahasa badan, bahasa badan, bahasa tubuh gitu ya. Senyuman, tangan kita direntangkan, nggak apa-apa, ayo, gitu, ayo, gitu ya. Kalau ada sofa misalnya, sofanya itu yang lembut. Siapa tahu anak kita pernah mengalami momen yang tidak menyenangkan gitu. Dia ketika berjalan, mencoba berdiri, tiba-tiba jatuh, kakinya sakit kena lantai. Akhirnya anaknya trauma. Anaknya yang tipe sensitif itu bisa saja jadi ya. Saya belum mengenali lebih jauh tentang anak ini, jadi belum bisa memberikan saran yang spesifik gitu ya. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ketika anak yang sensitif mengalami sedikit saja rasa tidak nyaman, akhirnya dia tidak mau mencoba lagi. Maka ya udah besok latihannya di karpet yang lembut. Sekali lagi tetap berikan rasa aman. Salah satunya bundanya di depan atau ayahnya, nggak apa-apa, ayo, ayo gitu ya. Sambil dikasih stimulus. Stimulusnya bunda, misalnya anak itu kan suka kan sama orang tua kan, selalu pengen nempel atau benda benda mainan yang dia suka. Ayo ambil, nggak apa-apa, ambil gitu. Kalau anaknya nggak mau ya udah jangan dikasih bunda gitu. Bukan anaknya lama-lama nggak mau bun ya udah deh saya nyerah aja. Tidak, gitu. Tidak. Biarkan anak paham kalau mau ngambil harus berdiri, gitu kan? Tidak sampai melukai ya, tidak sampai membuat anak lapar kan ya kalau nggak ngambil bola itu. Itu bunda. Oke, refleksnya saya ulangi, kalau refleks usia 12 bulan itu biasanya
sudah bisa mengucapkan satu kata bermakna. Meskipun kata-katanya belum jelas. Mama, papa, mam, no, itu bisa. Itu sudah bagus usia 12 bulan. Usia 15 bulan itu punya 3 sampai 5 kosakata. Ingat sekali lagi kosakatanya tidak perlu jelas. Yang penting dipahami anak dan orang tua. Usia 18 bulan rata-rata itu insya Allah seingat saya itu menurut WHO itu 10 sampai 20 kata Bunda. Jadi dihitungnya ini anak-anak saya ini punya apa saja kata-katanya itu dicatat jadi jurnal perkembangan anak. Oke. Iya, oh ini sekali lagi Bun, terakhir Bunda. Oh iya ya. Pertanyaannya, mulai usia berapa sih anak itu bisa dilakukan tes kesiapan sekolah? Kalau tes kesiapan sekolah itu dilakukan untuk anak yang mau masuk SD, Bun. Gitu. Kalau mau masuk TK, masuk KB itu tidak perlu tes kesiapan sekolah. Perlunya screening tumbuh kembang untuk melihat tumbuh kembang anak yang mana ini yang perlu dilatih, yang mengalami hambatan gitu ya. Apakah fisiknya, motoriknya, kognitif atau bahasanya. Tapi kalau persiapan sekolah tidak perlu. Kalau hanya mau masuk KB atau TK. Nah, kemudian jika anak mau dimasukkan ke KB di usia 2 tahun 10 bulan tahun depan. Ini maksudnya boleh apa enggak gitu ya? Boleh, enggak apa-apa. Tergantung KB-nya. Biasanya KB itu fokus ke bermain. Anak berlatih mandiri, motorik, sensori, fokus. Itu enggak apa-apa. Semakin awal enggak apa-apa, semakin bagus. Apalagi kalau orang tuanya kerja gitu ya. Itu Bunda. Itu saja dari saya, Bunda Ina, serta bunda-bunda yang lain. Iya Mbak, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin tuh banyak juga yang nanyakan ini, usia berapa sih mulai sekolah itu, kayak gitu. Mungkin ada yang orang tua termasuk saya ini ya, ini kan anak-anak kelahiran bulan Desember ini, apa ya, tengah-tengah maga lah istilahnya tuh. Kalau dimasukkan ke PAUD itu mending ke KB itu mending 3,5 apa 4,5 ya, nanti kalau 3,5 SD-nya 6,5 kayak gitu, itu kemudahan apa enggak kayak gitu biasanya yang bikin galau gitu. Dan itu pernah saya tanyakan ya Mbak ke Mbak Uswa. Itu gimana Mbak itu Mbak? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau masalah ini sensitif gitu ya, karena masing-masing orang tua itu kan punya ekspektasi masing-masing, punya harapan masing-masing gitu ya, punya pembacaan masing-masing terhadap kondisi di dunia nyata gitu. Ada orang tua yang memahami bahwa oh kalau anak saya terlalu muda nanti apa namanya bagus misalnya, pinter anaknya, yang lain tua-tua, anak saya muda sendiri, bagus berprestasi gitu. Atau kalau anak saya ketuaan nanti kasihan, dianggap telat sama teman-teman yang lain, ada yang seperti itu. Dan itu ya wajar gitu. Kekhawatiran orang tua ini banyak penyebabnya dan saya tidak bisa menjudge, nggak boleh bunda gitu, namanya juga perasaan orang tua gitu ya. Nah tapi kalau dari segi tumbuh kembang anak gitu ya, dan pengalaman saya dulu ketika masuk TK, ngajar di TK, anak TKB itu usia 6 sampai 7 gitu ya. Itu dites kesiapan ke sekolahnya. Itu sekali lagi berdasarkan hasil tes kesiapan sekolah. Hasil tes kesiapan sekolah itu bukan akademik, bukan baca, sudah bisa baca atau tidak, sudah bisa berhitung atau tidak, tidak. Saat itu kami memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan kemandirian, kemampuan sosial anak, kemampuan bahasa anak, motorik anak saat itu Bunda. Nah, kami lihat anaknya nih usia 7 tahun gitu. Rata-rata kalau 7 tahun aman Bunda. Perkembangannya sudah di rata-rata gitu ya sama anak sekelasnya itu sudah. Jadi aman masuk SD. Tapi kalau anaknya di bawah usia 7 tahun, misalnya 6,5, 6 tahun gitu. Itu kami screening Bunda, kami tes kesiapan sekolahnya juga. Sosialnya bagus nggak? Anaknya bisa nggak mengatakan kata tidak? Anaknya bisa tidak mengungkapkan perasaannya.
mau ini, mau itu, kalimatnya lengkap tidak gitu. Kalau bahasanya sudah bagus, sosialnya sudah bagus, cara mengekspresikan emosinya sudah bagus, nah oke, kemudian kita lihat motoriknya. Apakah dia bisa berjalan, berlari, berlarian, itu tanpa antem-anteman gitu ya. Itu sudah bagus, kemudian bahasanya, cara bicaranya sudah bagus, meskipun dia belum bisa calistung misalnya, nggak apa-apa. Kami akan menyetujui atau merekomendasikan gitu, akan mengiyakan. Ketika Bunda tanya, kira-kira anak saya bisa nggak ya masuk SD? Nggak apa-apa Bunda. Sekali lagi, cocokkan juga SD-nya. Ada SD yang menuntut anak masuk langsung bisa baca tulis gitu, ada kan ya. Ada SD yang oh nggak apa-apa sambil belajar, ada SD begitu. Jadi dicocokkan juga dengan SD yang dituju. Jadi perlu konsultasi dua arah, betul-betul melihat ke lapangan, bersama-sama melihat ke lapangan. SD mana yang dituju, kemudian sampai sejauh mana nih perkembangan anak dari segi sensori motorik, emosi dan bahasa dan sebagainya itu, Bunda. Gitu. Jadi nanti tidak bisa menyeluruh jawabannya gitu ya, karena kondisi anak berbeda-beda. Intinya tetap harus dilakukan evaluasi terhadap perkembangan 6 aspek perkembangan anak. Berdasarkan itulah nanti bisa oke apa enggak nih anaknya masuk SD meskipun belum 7 tahun. Gitu Bunda. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya yang ini panjang dan berisi semua. Menurutku aku sampai ini dari awal dengarkan sampai sesi tanya jawab ini juga menurutku semua input yang diberikan itu apa ya membuat kadang orang tua itu kayak kurang kurang apa ya kurang menyadari atau kurang paham bagaimana proses perkembangan anak. Tapi dengan dengarkan ini tadi, oh ternyata tuh kita harus mengapresiasi proses bukan hasil. Kemudian kita juga fokus pada anak kita sendiri karena setiap anak tuh punya proses dan waktunya sendiri-sendiri, nggak banding-bandingkan kayak gitu ya. Kadang itu yang sering terlupa, terus kadang tuh kita pengennya cepet-cepet kayak gitu. Padahal ya apa sebaiknya ya kita membersamai anak kita tumbuh seperti itu ya. Ini Betul, karena betul Bunda. karena ini juga sudah apa sudah setengah 9 ini mungkin sudah waktunya si kecil tidur ya. Jadi untuk sesi tanya jawab sepertinya sudah cukup ya Mbak ya. Ini takutnya sudah waktunya tidur nanti waktunya ngeloni ini. Oke, jadi eh setelah ini akan Kakak Uswa akan sedikit memberikan apa ya memberikan informasi mengenai kegiatannya di Rumah Literasi Astamin. Jadi mama-mama semua barangkali ada yang tertarik untuk ikut di programnya Rumah Astamin seperti yang udah Bian lakukan itu. Jadi kemarin tuh Bian sempat asesmen dulu, screening tumbuh kembangnya seperti apa, baru nanti dibantu membuatkan aktivitas harian selama 1 bulan, terus nanti juga ada rapornya seperti itu. Itu sangat membantu sih, terutama untuk orang tua yang bekerja ya. Jadi kadang kita bingung di rumah itu mau menstimulasi anak apa atau aktivitas apa ya kira-kira buat anak gitu atau apa ya yang penting nggak nonton TV atau nggak nonton HP kayak gitu jadi mencari kesibukan anak tuh ternyata ya nggak mudah juga ya kan anak itu gampang bosan kayak gitu jadi silahkan Kakak Uswa. Baik, terima kasih. Jadi Bunda mohon waktunya sebentar saja, saya izin saya screen. Bunda Ila ini dan Mas Bian ya, salah satu peserta di rumah literasi yang saya dirikan di sini. Gitu. Saya dirikan ini karena ingin ilmu yang saya dapatkan itu bisa membantu para orang tua di rumah gitu ya. Apalagi orang tua yang sibuk bekerja ingin tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kami ini ada di Madura, tapi layanannya bisa lintas Madura, Bunda. Bisa lintas daerah ya maksudnya. Kami punya 3 layanan, Bunda. Fokusnya di bidang pendidikan anak usia dini yang ini gitu ya. Yang pertama pendampingan penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah ini sasarannya guru-guru TK. Guru-guru TK yang
butuh pelatihan mengenai bagaimana sih cara mengasesmen anak, cara membuat modul yang menyenangkan, kemudian cara menghidupkan kelas dan sebagainya, itu pelatihan ya. Nah, kemudian ada juga program short class. Nah, ini online dan offline. Kalau yang offline ini sudah berjalan dan anak-anaknya terdiri dari berbagai tingkatan usia. Ada yang usia 2 tahun, dia masih spesial. Kemudian usia 3 sampai 4 tahun, ada juga 5 sampai 6 tahun. Hanya 90 menit ya, hanya 90 menit, tapi insya Allah melalui 4 kegiatan yang diberikan, kami mengupayakan untuk benar-benar melatih dan mengoptimalkan tumbuh kembang 6 aspek anak: motorik, sensori, kognitif, bahasa, moral juga seperti itu. Kemudian ada konsultasi perkembangan AUD, ini yang diikuti oleh Bunda Ila kemarin gitu ya. Jadi orang tua yang jauh di sana gitu, kita konsultasi, ini anaknya usia berapa nih? Kita bareng-bareng melakukan screening, kira-kira apa nih yang perlu dilatih gitu ya. Eh, Apakah motorik kasarnya, motorik halusnya. Nah, jadi saya juga menyediakan formulir gitu ya, formulir untuk mengasesmen perkembangan anak usia dini sesuai usianya. Setelah itu, berdasarkan hasil asesmen itu, dievaluasi, oh ternyata kemampuan ini yang perlu dilatih. Maka disusunlah 30 kegiatan ya. Satu hari cukup satu kegiatan saja, karena biasanya yang ikut kegiatan ini yang bunda-bunda sibuk gitu ya, tapi masih mau menyempatkan waktu gitu untuk membersamai anak. Satu hari satu kegiatan selama 1 bulan, kemudian ada juga sesi follow up respon anak. Orang tua ada kesulitan enggak gitu, atau ada yang perlu dipertanyakan gitu, bisa sambil chatting gitu atau sambil Zoom begitu. Dan tiap weekend, tiap akhir 7 hari gitu ya, anak akan mendapatkan laporan kegiatan dan di akhir program, setelah 30 kegiatan itu dilaksanakan, anak akan mendapatkan laporan tumbuh kembang. Apa saja yang sudah dicapai anak begitu. Ini contoh kegiatan di short class program. Kalau yang online bagaimana? Yang online berarti orang tua yang membersamai anak sambil kegiatan online gitu. Kakaknya yang akan mencontohkan. Halo teman-teman gitu ya. Kita sekarang mau belajar ini, coba tangannya begini gitu ya. Tapi memang kurang efektif untuk anak usia dini. Saya akui itu. Lebih efektif yang program sebelumnya, yang ini. Konsultasi perkembangan AUD ya. Tapi kalau kepepet nggak apa-apa, bundanya nggak tahu cara cara ngasih instruksinya kak, gitu. Ya udah pakai pakai program ini gitu, karena langsung kakak yang akan memberikan instruksi, memberikan penjelasan ke anak itu. Eh, Kegiatannya yang ringan-ringan saja bunda, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang penting dari sana anak bermain bermakna gitu ya. Menggantung penjepit baju, belajar menggunakan penjepit. Kemudian, loh, cuma satu. Ada juga menggunting, menebali garis, kemudian memindah air, menuang air, lompat 2 kaki. Itu contoh-contoh kegiatan eh, yang kami berikan kepada anak untuk melatih 6 aspek perkembangan mereka, bunda-bunda. Itu saja mungkin Bunda Ila. Bunda-bunda kalau penasaran bisa cek di Instagram atau TikTok Rumah Literasi Astamin. Rumah Literasi Astamin. Insya Allah di sana contoh kegiatan program kakak pendampingnya, profilnya itu semuanya sudah ada Bunda. Iya. Oke, terima Baik, kasih Bunda Ila, Bunda-bunda yang lain. iya. Terima kasih banyak kepada Kakak Uswa ya, Kakak Uswa atas semua ilmu yang udah disampaikan kayak gitu. Ini sangat apa ya? Menurutku ini ilmu yang mahal gitu ya, karena tidak mudah gitu kita bisa mengakses, apalagi yang kami bukan lulusan psikologi atau yang tidak pernah sekolah mengenai perkembangan anak usia dini kayak gitu. Menurutku ini ilmu yang mahal seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan ke sesi terakhir ya, Mama ya, untuk pengundian voucher belanjanya ProHey untuk 3 orang pemenang. Sebentar, kemarin sudah pada ngisi semua ya daftar hadirnya. Ini akan diundi sekarang untuk 3 orang. Sebentar.
Bentar. Hmm, Oke. Apakah sudah terlihat ini ya? Sudah kelihatan, Bun? Oke. Ini jadi beberapa kemarin yang sudah mengisi daftar hadir. Nanti akan dipilih 3 pemenang. Semoga yang dapat ini semuanya hadir ya. Nanti boleh open mic kalau misalnya namanya tersebut gitu. Halo Bunda, ada di sini kayak gitu. Biar nanti nggak hangus gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai yang pertama. Ayo, ayo, ayo. Oke, Mbak Diana. Mbak Diana, sebentar. Hadir apa enggak ini Mbak Diana? Mbak Halo, Diana. ada Mbak. Wah, nggak Ada. nyangka. Oh. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Mbak. Besok dihubungi admin ya Mbak, Mbak Diana. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Kemudian yang kedua, sebentar. Oke. Siapa ya? Ama, Bunda Ama. Hadir, hadir. Hadir, ya Allah. Terima Halo, kasih. selamat ya. Selamat ya Mama. Oke. Makasih, makasih. Oke, alhamdulillah yang 2 hadir. Sekarang yang terakhir. Mama Tria hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Terima Alhamdulillah. kasih. Oke. Oke. Nah, sudah ya, Maya, sudah semua. Sebentar. Oke. Sudah semua tadi. Ada 3 orang yang mendapatkan voucher belanja Prohe 100.000. Ada Mama Diana, Mama Ama, dan Mama Tria. Besok akan dihubungi sama admin Prohe untuk voucher belanjanya ya. Eh, ini sudah sampai malam banget. Mohon maaf ya, Ma. Ini waktunya sampai hampir jam 9 kurang 20 menit ini. Agak overtime sedikit, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat kepada Mama dan juga si kecil, dan harapan kami ke depannya agar agar barangkali nanti ke depannya ini bisa kita lanjutkan lagi kegiatan semacam ini. Dan sedikit kutipan saya ambil dari Dr. Maria Montessori. Ini untuk merangkum semua kegiatan kita hari ini ya. Para pendidik, termasuk orang tua, bertindak sebagai tukang kebun dan pembudidaya yang baik terhadap tanaman mereka. Jadi kita sebagai orang tua ini ya menanam benih, merawat, menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak kita dapat